Ada 5 istilah pendidikan dalam Islam. Mohon maaf ini saya harus terbang loncat-loncat ya, supaya tidak menghalangi teks. Nah ini, apabila kita belajar istilah pendidikan di dalam Islam, ya tentu saja karena saya S1 itu di PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Kalau sekarang pindah jurusan ya Ustadz, saya ini sekarang tertarik kepada dunia linguistik gitu, dunia bahasa ya. Karena itu saya menguasai bahasa rumpun bahasa Timur Tengah ya, bahasa Arab, bahasa Ibrani, Aramaik, Suryani, juga rumpun bahasa Kanji dengan belajar bahasa Jepang ya 4 tahun di sana sambil meneliti ya tugas-tugas dari guru saya, juga tentu saja bahasa-bahasa asing yang lain yang diperlukan untuk mengkaji keislaman ya dari literatur asing. Nah ini Bapak dan Ibu 5 istilah pendidikan Islam ya. Yang pertama kita punya tarbiyah. Ini kan kalau dijelaskan ya bisa panjang sekali Pak. Luar biasa ini kosakata tarbiyah ya. Dari kata robun atau roba ya, yang artinya itu kan tumbuh kembang. Roba itu tumbuh kembang. Jadi kenapa Allah disebut Robbun ya? Yang suka diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan Tuhan gitu kan. Robbun itu maksudnya adalah Tuhan yang mengurus tumbuh kembang makhluk gitu. Ya, Tuhan yang mengurus tumbuh kembang makhluk. Kita mengucapkan subhanallah itu kan dari kata sabaha yusbihu. Yusbihu itu artinya menyeberang. Ya, karena yang bertumbuh kembang ini nyebrang ya. Sabaha ya, makanya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj di dalam surah Al-Isra disebutnya subhanalladzi asra bi abdihi gitu kan? Ya. Karena itu Allah yang menyeberangkan dari satu proses dan satu titik berubah menjadi kepada titik yang lain dengan kalimat kun itu, ya. Jadi tumbuh kembang atau roba, rubun atau sabbaha menyeberang ini tafsiran untuk kalimat kun itu. Fayakunu gitu kan? Nah, yakunu itulah proses ini. Jadi bukan kun payakun, bukan begitu ya. Tapi kalimat Allah itu kun saja, maka dijelaskan oleh Quran, benda yang tadi oleh Allah disebut kun itu, dia fayakunu, maka dia menjadi. Ini tumbuh kembang yang dimaksud. Nah, ketika kita takjub kepada apa yang Allah ciptakan, ya, dengan prosesnya yang begitu indah dan tidak mungkin ada kekurangan, maka kita disunahkan mengucap subhanallah, gitu kan? Nah, maha suci Allah dari kekurangan dalam penciptaan prosesnya. Gitu. Bukan maha suci, maksudnya bukan maha suci suci lawan daripada najis, kotor, bukan itu ya. Subhanallah itu secara arti bahasa artinya Allah yang menyeberangkan begitu. Allah yang memproses, Allah yang mengurus tumbuh kembangnya. Tapi karena tidak ada padanan kata yang sesuai, yang sepadan ya di dalam bahasa Indonesia, ya diartikan saja Maha Suci Allah gitu Pak Bu ya. Maha Suci Allah maksudnya dari segala kekurangan dalam penciptaannya. Jadi bukan begini, Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang buruk, bukan begitu subhanallah itu ya. Kan itu ada orang yang salah kalau menyebut subhanallah itu melihat keburukan kan begitu ya. Ada kebakaran, ada orang tabrakan, subhanallah, nah, itu salah. Subhanallah itu untuk takjub ya. Lihat di dalam surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan futuh Mekah. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Pertolongan Allah turun, futuh Mekah terjadi, lalu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tentu saja itu kebaikan. Nah, kesananya ayatnya fasabbih kan begitu. Maka bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah ya. Untuk kebaikan. Nah, maka tarbiyah ini adalah satu proses pendidikan yang mana guru ya tidak hanya sekedar transfer ilmu tetapi juga mendidik peserta didik itu beserta mengurus tumbuh kembangnya. Kan itu ada para ahli pendidikan berpendapat tarbiyah ini tidak mungkin dilakukan kecuali konsep sekolah kita ini harus boarding school. Harus asrama gitu Pak Bu. Ya, karena untuk mengurus anak dari mulai bangun sampai mereka tidur kembali atau minimal setengah hari lah dihabiskan di sekolah. Misalkan kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu sekolah dimulai jam 9 ya. Itu sampai jam 3 sore. Jam 3 sore itu baru selesai kurikulum formal ya, pelajaran di kelas.
Belum di luar kelas, nanti ada gakubu ya, atau kalau di kita apa ya, ekskul ya, ekstrakurikuler, biasanya olahraga, main musik kan begitu. Itu sampai 4:30 biasanya mereka pulang ke rumah jalan kaki. Anak SD itu sampai di rumah jam 5, itu kalau musim dingin jam 5 sudah adzan maghrib, Pak Bu. Ya, kalau musim panas belum ya. Jadi habis waktunya di sekolah. Meskipun mereka tidur di rumah ya. Nah, itu lebih mudah bagi kita untuk melakukan tarbiyah daripada murid-murid yang datang ke sekolah itu hanya separuh daripada aktivitasnya di siang hari ya. Misalkan kalau kita dari jam 7 sampai jam 10, nah itu sulit ya untuk melakukan tarbiyah. Nah, yang kedua ada ta'dib. Ta'dib itu adalah mendidik dengan mengajarkan adab. Ini kan yang menjadi poin penting dalam pendidikan Islam, yaitu ada pendidikan adab, pendidikan akhlak. Mungkin saya tidak usah menjelaskan apa pentingnya adab bagi anak kecil ya. Bapak dan Ibu sudah mafhum lah ya, saya yakin. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah Jepang nanti ya. Mereka lebih mementingkan pendidikan dotoku kyoiku. Dotoku itu moral ya. Pendidikan moral. Tapi kenapa nanti mereka sendiri juga bingung? Padahal yang diutamakan itu pendidikan moral, tapi banyak sekali kasus anak-anak sekolah dari mulai bully ya. Bully itu intimidasi ya. Kekerasan di sekolah, kemudian juga ada anak yang tidak mau berangkat sekolah, mogok sekolah, kemudian juga ada anak yang bunuh diri ya. Nah, itu sampai sekarang masih jadi PR pemerintah Jepang. Kenapa? Ternyata yang saya kaji, yang saya teliti, ada masalah di standar moralnya gitu. Jadi standar moralnya bermasalah ya. Meskipun kalau dibandingkan kurikulum pendidikan moral dengan negara-negara yang tidak memakai kurikulum pendidikan moral, tentu saja ada keunggulan ya. Kurikulum yang memakai pendidikan moral ini ada keunggulan seperti Jepang ini kalau dibanding misalkan dengan Singapura. Singapura itu kan kurikulumnya kurikulum jejal ya. Dijejal pelajaran itu dijejal saja, dituangkan ya kepada anak-anak dalam waktu yang singkat ya. Kalau orang Jepang bilang itu sumekomu itu didedet gitu Pak. Kalau masuk ke dalam toples itu didedet gitu ya. Dijejali gitu. Nah, maka apabila dibandingkan moralitas orang Singapura dengan orang Jepang, tentu saja orang Jepang unggul. Nah, sebetulnya kita ini memiliki kurikulum ya, di dalam ajaran Islam memiliki kurikulum ta'dib ini yang luar biasa, mencetak ilmuwan-ilmuwan zaman dulu ya. Nanti saya saya share kepada Bapak dan Ibu ya. Ada kitab yang kami temukan, manuskrip itu di abad pertengahan ya. Kitab tulisan tangan daripada Imam Al-Jazari ya. Syekh Al-Jazari itu kan ilmuwan terkenal ya, ilmuwan sains terkenal, yang mana di abad pertengahan itu beliau sudah menulis kitab manual untuk membuat robot, Pak. Ya. Kitab manual untuk membuat robot, luar biasa. Nanti saya perlihatkan ya, di sini ada nanti. Itu sekarang manuskripnya ada di kalau dilihat tandanya itu manuskrip Hagia Sophia nomor 6000 sekian lah itu ada ya. Nah, itu jadi jangan minder ketika kita memiliki pola pendidikan Islam, karena kita ini sudah pernah berjaya dulu mencetak ilmuwan-ilmuwan hebat dengan pola pendidikan tarbiyah, ta'dib ini ya. Nah, nanti kenapa lima istilah pendidikan ini menjadi hebat, saya jelaskan nanti ketika kita membahas ulul albab ya. Kita membahas ulul albab. Kita lanjut dulu ya. Kemudian ada juga pola ta'lim. Ta'lim ini mengajarkan ragam ilmu pengetahuan ya. Ini transfer ilmu, ta'lim ya. Sampai seluruh ilmu kan alima ya, bukan ta'rif, bukan ma'rifat, ini ta'lim ya. Ta'lim itu mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan. Kemudian ada tadris dari kata darosa yadrusu. Memang secara bahasa artinya menghapus gitu. Menghapus, menghilangkan, maksudnya menghilangkan lupa, menghilangkan sifat lupa, menghilangkan kebodohan. Kenapa? Karena tadris ini metode pengulangan. Jadi kalau guru membacakan kitab, dibacanya diulang-ulang. Kalau murid menulis kitab, ditulis terus diulang-ulang ya. Biasanya kalau dalam bahasa kita disebut ngaderes gitu kan.
Madaris itu kan dari awal sampai akhir terus, awal sampai akhir. Nah, ini secara tidak langsung juga mengajarkan budaya literasi ya di dalam pendidikan Islam. Budaya baca tulis. Yang kelima itu ada tahdzib. Kalau tadi di nomor 2 kita punya ta'dib. Ta'dib itu mengajarkan moral-moral perilaku yang baik, yang mulia menurut standar ketuhanan, menurut standar Islam. Sedangkan kalau tahdzib kita menolak ya keburukan-keburukan akhlak, dijaga. Jadi tahdzib secara bahasa artinya ya menjaga, merawat gitu, Pak. Ya, memagari anak didik ini dari keburukan akhlak dan juga dari hal-hal yang membinasakan mereka sebagai manusia yang potensinya ya tinggi. Nah, ini 5 istilah pendidikan dalam Islam. Nah, justru Pak anehnya ya, kalau kita bandingkan pendidikan di Indonesia ya, nah ini terlepas dari adanya sekolah Islam ya. Jadi kalau ada SDIT itu, wah saya bersyukur sekali ada SDIT. Kenapa? Karena kalau SD umum Pak, gitu, SD umum pemerintah, ya apakah menerapkan 5 pola pendidikan Islam ini atau tidak? Ya, kalau SDIT saya ya apa namanya agak inilah ya, agak bersyukur ya karena ada nilai lebih ya, dan itu jauh lebih baik daripada SD umum kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi. Nah, justru 5 istilah pendidikan ini secara tidak langsung ya, karena orang Jepang tidak merujuk ke sini, justru saya temukan di pendidikan Jepang gitu. Ya, tarbiyah, takdib, taklim, tadris, tahdib ini ada di kurikulum pendidikan Jepang. Meskipun nanti yang membedakan itu standar nilainya, ya, bukan standar nilai wahyu kan, bukan standar nilai Al-Quran, tetapi standar nilainya ya rasionalisme saja ya. Makanya itu melibatkan para ilmuwan, melibatkan peran pemerintah nanti dalam kurikulum yang mereka terapkan. Nah, mari kita lihat ya, ini sedikit informasi saja ya, karena saya ini bukan tidak concern meneliti kurikulum pendidikan di sana ya. Saya waktu itu hanya mengkaji tentang budaya disiplin baris berbaris ya, yang akhirnya juga tidak jadi ditulis sebagai tesis ya, tapi saya lebih memilih ganti jurusan gitu Bu, karena orangnya bosenan gitu ya. Jadi saya malah mengkaji agama Shinto kaitan dengan Yahudi ya, agama Shinto yang ritualnya banyak sekali yang mirip dengan ajaran-ajaran Yahudi. Nah, jadi secara singkat saja ya, atau secara sederhana lah saya sampaikan, pendidikan sekolah dasar Islam ya berbeda dengan pendidikan sekolah dasar di Jepang. Mana persamaannya, mana perbedaannya lah. Kita nanti Bapak dan Ibu silahkan disimpulkan sendiri ya, karena pasti lebih berpengalaman kalau sudah terjun langsung dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama tentang jenjang, Pak ya. Jenjang pendidikan di Jepang itu ini tidak berbeda dengan jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat jenjang pendidikan ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian masuk perguruan tinggi ya S1 4 tahun gitu kan. Nah, itu sama ya, dari mulai pendidikan dasar sampai bisa lulus jadi sarjana, jumlah kurikulum SKS, kalau SKS ya, jumlah semester ya, tahun yang dihabiskan itu secara kuantitatif ya, itu sama antara Indonesia dengan Jepang. Jadi ini saya juga tidak tahu apakah kita ini memang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang berasal dari Jepang, walau alam ya. Karena kalau ngobrol dengan kakek, saya ngobrol dengan kakek, dengan Uyut dulu, memang orang Jepang itu mengajarkan banyak sekali ya tentang budaya sekolah kepada kita dulu, meskipun waktunya singkat ya. Waktu penjajahannya singkat, hanya 3,5 tahun. Berbeda dengan penjajah Belanda yang ya lebih banyak membodohkan kepada masyarakat. Kalau Jepang lebih singkat tapi mencerdaskan, meskipun lebih pedih kata kakek saya, Jepang itu lebih menyakitkan ya ketika menjajah itu, tetapi mencerdaskan gitu. Nah, ini contoh
apa ya namanya, waktu belajar atau contoh schedule ya, daftar pelajaran siswa anak SD kelas 1, Pak Bu. Anak SD kelas 1 ya di Jepang. Ini saya tidak ada anak panah ya, bisa ada anak panah tidak di sini untuk menunjuk. Tidak bisa ya. Ya lihat saja lah. Ini kolomnya dari sebelah kiri ya, Bapak Ibu bisa lihat. Kolom dari sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang jadi apa? Yang ada yang tercantum ini satuan waktunya itu jam ya. Dari 8.50 sampai 9.35. Nah, itu kan kolom waktu ya, jam. Jadi jam pertama, jam kedua, jam ketiga, 4, 5 begitu Pak Bu. Nah, kolom selanjutnya dari mulai kolom kedua ya di sebelah kanannya itu hari Senin ya. Nah, dilihat di paling atas itu ada huruf kanji ya. Itu dibacanya Getsu, itu maksudnya Getsuyobi hari Senin. Senin lalu terus maju ke kanan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Nah, maka di hari Senin pelajaran pertama gitu kan, itu disebut pelajaran Kokugo. Kokugo itu kalau kita bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau di Jepang kan bahasa Jepang ya, Kokugo. Nah, Selasa juga Kokugo. Pelajaran pertama dulu nih ya. Kemudian Rabu itu ada Seikatsu. Apa namanya, pengetahuan atau teori-teori tentang aturan kehidupan sehari-hari. Misalkan bagaimana cara ke rumah sakit, ke supermarket, ke kantor pos gitu Pak. Pelajaran SD itu ya. Jadi aduh, kalau meneliti pendidikan Jepang dibandingkan dengan pendidikan Indonesia terlalu banyak yang apa ya? Terlalu banyak yang belum sepadan gitu Pak. Contohnya misalkan kalau kita mau ibaratnya kalau kita mau membandingkan perlengkapan seorang atlet gitu ya, seorang atlet yang sudah profesional dengan orang-orang yang sepak bola atau orang-orang yang olahraga di kampung ya. Jadi seragam pun belum ada ya, lapang sendiri belum ada ya, dokter kesehatan apalagi, fasilitas gym, fasilitas apa kesehatan, merawat tubuh, merawat otot, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya belum ada. Nah, itulah yang saya rasakan ketika membandingkan pendidikan Indonesia dengan Jepang. Kalau Jepang ini sudah terstruktur dengan rapi ya. Dari mulai pusat sampai dasar itu pemerintahnya memang bekerja dengan baik ya. Kalau kita kan lebih banyak sekolah-sekolah yang bagus itu sekolah swasta karena mandiri kan. Ya, yang bisa mengeksplorasi kurikulum pendidikan, fasilitas pendidikan itu kan kebanyakan sekolah swasta ya kalau di kita. Kalau di Jepang sekolah negeri itu sudah paling bagus sudah. Dan mereka daftar ke sekolah SD kapan? Ketika sesaat setelah lahir. Setelah lahir bayi itu sudah diurus ya. Dari mulai surat-suratnya, akte kelahiran dan segala macam sampai mau didaftarkan di SD mana sudah diurus. Dan itu penetapan dia memilih sekolah dasar, memilih SD itu sesuai dengan domisili. Tidak bisa kemana-mana ya. Kalau rumahnya ada di Tokyo ya berarti SD Tokyo sudah. Kalau rumahnya di Saitama ya berarti SD Saitama. Karena setiap SD itu sudah dibina dengan baik, menggunakan fasilitas yang sama, dengan kualitas yang sama seluruh negara. Jadi kalau saya membandingkan ya, kalau dulu ketika penelitian S2 itu, waduh ini apa ya bahasanya itu, kalau bahasanya bukan, tapi kalau nanti ditanya dari segi apa pergerakan politik ya, kenapa Jepang itu sekolahnya dibiarkan bagus, masyarakatnya dibiarkan makmur, ya memang karena kedekatan mereka dengan Amerika itu sangat mempengaruhi ya. Jepang itu dekat sekali dengan Amerika dan setiap tahun pasti sumbangsih ilmuwan, sumbangsih peralatan ya, teknologi canggih ya, menyumbang juga biaya yang tidak sedikit dari hasil-hasil bisnis dan lain sebagainya. Karena itu memang kalau Jepang dulu kalah di Perang Dunia Kedua,
ya. Nah, Amerika itu buru-buru merangkul gitu. Buru-buru merangkul Jepang. Karena kalau dibiarkan, mereka bisa jadi musuh yang sangat berat gitu. Nah, jadi ini Pak, Bu, ya, ini jadwal schedule anak SD kelas 1. Ini teh ngobrolkan SD kelas 1 jijik karena perang dunia apanya? Nah, ini yang pertama ada pelajaran bahasa ya, kokugo, lalu ada matematika, kemudian ada taiiku itu olahraga ya. Ada seikatsu yang tadi saya katakan untuk mempelajari keseharian kita ya. Misalkan apa saja ya sehari-hari. Misalkan memasak gitu ya. Misalkan pergi ke supermarket. Nah, itu kan diajarkan di sekolah. Jadi anak SD di Jepang secara pengetahuan IQ itu tidak sehebat anak SD kita, tidak sehebat anak SD Singapura, tidak sehebat anak SD Cina ya, yang bisa memenangkan olimpiade pelajar itu ya, tidak ada. Tapi anak SD Jepang lulus SD itu baru bisa nulis kanji, matematika dasar ya. Tapi mereka sudah bisa mengantar nenek-nenek yang mau menyeberang gitu. Mereka juga bisa pergi ke kantor pos sendiri mengirim surat. Mereka juga bisa berterima kasih dengan baik. Mereka bisa mohon maaf ya. Aisatsu itu apa ya? Bertegur sapa ya. Bertegur sapa dengan baik gitu ya. Nah, berapa banyak di kita anak-anak tidak bisa menyapa ya, apalagi dengan tata krama. Saya ini beberapa tahun terakhir aktif di pesantren Ibnu Hajar. Kalau kami sedang membuka pendaftaran santri baru, Pak, ini fenomena yang lucu ya. Kalau kami sedang membuka pendaftaran santri baru di Ibnu Hajar, lalu kami cantumkan iklannya itu pendaftaran pesantren begitu ya. Lalu ada nomor yang bisa dihubungi, kebetulan nomor saya dicantumkan di situ. Tidak ada satupun orang atau anak peserta didik ya, calon mahasiswa santri Ibnu Hajar yang menanyakan informasi tentang pendaftaran santri baru, dia memperkenalkan namanya siapa, lalu dari mana, mau apa, dengan sopan tidak ada. Itu saya sangat heran ya. Karena kalau zaman kita dulu, waktu kita mau masuk kuliah gitu banyak, atau kalau kita mau masuk pesantren tinggi ya, saya ini kan kalau mengirim SMS dulu, kita zaman SMS ya baru muncul, saya kan awalnya bismillah, kemudian kita salam, kita perkenalkan diri, saya Nova dari Bandung, mohon maaf mengganggu, tuh kan dengan urutan yang ya beradab gitu ya, mengandung tata krama gitu. Tapi kalau saya sekarang ya menyaksikan anak-anak yang bertanya tentang informasi pendaftaran santri baru di Ibnu Hajar saja yang saya alami, tidak ada seorang pun yang memperkenalkan dirinya. Itu kebanyakan orang langsung mengatakan, maaf mau nanya gitu ya. Maaf mau nanya. Saya bilang maaf gak mau jawab gitu kan ya kalau gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau mereka bertanya dengan tanpa memperkenalkan dirinya, saya suka balas dengan mengucapkan ini dengan siapa gitu dulu ya. Nah, baru mereka memperkenalkan diri. Ini kan masalah sebetulnya, ya, masalah moral, masalah ada pendidikan secara ilmu pengetahuan IQ itu masih rendah ya SD itu, tetapi mereka secara adab moral sudah dewasa ya, sudah sangat dewasa. Saya kalau berpapasan dengan anak SD ketika di Jepang, mereka pasti ojigi ya. Kalau ojigi itu apa maksudnya? Membungkuk ya, pasti membungkuk lalu mengucapkan sapaan. Kalau pagi-pagi ya mereka mengatakan ohayou gozaimasu ya. Kalau siang mengatakan konnichiwa. Itu meskipun saya orang asing ya. Meskipun saya orang asing karena saya tetangganya, apartemen saya di situ. Jadi saya keluar rumah, ada anak SD yang mau berangkat sekolah, mereka menyapa. Aneh kan? Coba, aya teu budak SD di urang, Pak, Bu, nuju mapah di jalan bade angkat ka sekolah. Eta aya sepuh nuju nangkring, aya tukang bubur, disapa teu? Kan cuek we gitu nya. Tapi kalau di Jepang tidak. Mereka itu menyapa, ohayou gozaimasu, itu ya, pendidikan Jepang itu ditekankan ke arah sana. Bahkan yang saya takjub, saya tidak sampai tidak habis pikir ya, melihat kelakuan anak SD di Jepang itu, ketika saya pernah naik taksi, saya sedang naik taksi di wilayah Saitama,
Saya lihat supir taksi ini sedang ngebut, ya, taksi yang saya tunggang ini, saya tumpangi ini sedang ngebut, tiba-tiba mengerem, ya, mendadak, skit gitu Pak. Ternyata di depan itu ada anak SD sedang mau nyebrang, gitu, ya. Dia pencet tombol tombol menyeberang dadakan. Karena kalau tidak dipencet kan tetap saja itu lampunya hijau, ya. Tapi kalau dipencet, ya, merah dulu sebentar untuk supaya dia bisa nyebrang. Jadi supir taksi itu lihat, oh ini sedang ngebut nih, lalu berhenti seketika, ya, lalu anak SD-nya nyebrang dengan lari, ya, tidak jalan kaki begitu, tidak, dia lari, ya, lari sampai ke seberang. Ketika lampu kembali hijau kan kita maju lagi, ya, maka anak SD itu balik badan menghadap ke taksi yang saya tumpangi itu, lalu dia membungkukkan badan begini. Coba, saya sampai nangis itu di dalam taksi. Subhanallah, ini akhlak macam apa ini? Bagaimana mengajarkan anak supaya bisa seperti itu? Bukankah ini akhlak Islam? Tahu berterima kasih. Bukankah kita dituntut untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah Nabi Muhammad kakinya bengkak-bengkak padahal dijanjikan masuk surga? Lalu ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa Anda sholat sampai kaki bengkak-bengkak? Padahal Anda dijamin masuk surga. Kata Nabi, salahkah aku ingin menjadi makhluk yang bersyukur? Tahu terima kasih. Jadi anak SD itu ketika dia menyeberang satu, dia tidak jalan kaki. Coba bandingkan dengan orang-orang yang nyebrang di Soekarno-Hatta. Sudah nyebrangnya itu tidak di jalur penyeberangan, gitu kan? Nyebrang di mana saja, dengan tangan yang dilambai-lambaikan. Lalu kalau kita beri mereka jalan, kita beri jalan, kan mereka santai saja begitu ya. Ada tidak yang lari? Tidak kan? Jadi mereka sudah melambaikan tangan itu, jalan saja santai. Itu kelakuan orang Indonesia. Ya. Dan masa bodoh, ketika sudah sampai menyeberang, dia masa bodoh sudah saja, kan gitu. Yang penting tidak ada tabrakan gitu. Tapi kalau di Jepang beda, Pak. Tidak begitu. Dia menyeberang dengan lari kecil, ya. Seolah-olah ini momen yang sangat mahal, sangat penting. Saya diberi waktu untuk menyeberang oleh bapak supir itu. Dan ketika dia sampai ke ujung jalan, sudah menyeberang ke sana, dia balik badan menghadap kepada mobil yang tadi memberikannya jalan, lalu dia membungkukkan badan. Ojigi. Terus saya sampai nangis melihat ini. Nah, ini anak SD Jepang, ya. Nah, ini kelas 1, ya. Nah, ini tentang kurikulum yang saya bicarakan tadi. Ini perlu diketahui bahwa di Jepang itu penetapan kurikulum tidak selalu tetap, ya. Selalu tetap dan sudah memuaskan. Jadi kurikulumnya tetap tidak begitu. Sebelum pergi ke Jepang itu menurut saya, ya, yang saya tahu saat itu, wah Jepang itu sudah hebat, kurikulumnya sudah paten gitu ya. Sudah punya pakem yang tidak dirubah-rubah. Bagaimana saya ingin tahu, kan begitu motivasi saya berangkat ke sana itu. Tetapi ketika saya kaji, ternyata di sana itu kurikulum ditetapkan berdasarkan, ya, kebijakan ya Menteri Pendidikan kalau di kita itu melalui proses yang sangat alot, melalui perdebatan, ya, diskusi panjang, ya. Nah, ini kita lihat bisa kalau Bapak dan Ibu membicarakan kurikulum Jepang, silahkan tanyakan kepada orang Jepang. Pasti yang menjadi topik pembahasan paling sentral, ya, paling umum ini masalah 2 kurikulum ini yang menjadi lawan. Yang pertama yang disebut dengan Sumekomu Kyoiku. Sumekomu Kyoiku itu kurikulum jejal materi seperti di Indonesia, ya, seperti di Singapura, seperti di Cina. Bagaimana murid itu dijejali materi dari mulai masuk sekolah sampai pulang sekolah, ya, tutup buku anu, buka buku anu, tutup buku ini, buka buku itu, kan begitu. Itu metode jejal materi, ya. Dan itu pernah diberlakukan di Jepang tahun 70-an sampai 80-an, ya. Jadi setelah Perang Dunia kalah itu mulai mencoba-coba kurikulum dan kurikulum jejal materi ini pernah diterapkan katanya begitu, ya. Sampai tahun 80-an nanti ada kebijakan baru yang memandang bahwa peserta didik yang diterapkan kurikulum Sumekomu ini ternyata memiliki tingkat stres yang tinggi gitu, ya. Mereka jadi makhluk yang pintar tapi tidak bermoral, ya, tidak beradab,
kurang akhlaknya, lalu juga apa namanya tingkat bunuh diri juga tinggi ya karena stres. Nah, akhirnya ada kelonggaran ya dari pemerintah itu sekitar tahun 80-an ke sini yang disebut dengan Yutori Kyoiku. Yutori Kyoiku itu kurikulum longgar, bebas ya. Nah, maka dicoba diterapkan dari tahun 80-an itu masih belum matang ya. Masih rumusan-rumusan sederhana. Itu nanti sampai tahun 92 katanya direvisi ya. Direvisi terus, maka baru paten itu dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Nah, ternyata hasilnya ini gambar yang saya cantumkan ini ya. Ini ada anak panah warna merah menunjuk ke bawah kan. Nah, ini ada tulisan dengan kanji dibacanya Yutori Kyoikuto Gakuryaku Teika. Pendidikan kurikulum Yutori atau kurikulum longgar dan kemerosotan kemampuan akademik gitu ya. Jadi kalau bahasa orang Jepang ya, ini bukan bahasa saya ya, bahasa orang Jepang yang sendiri mengatakan kita melahirkan generasi dungu gitu. Generasi bakayaro katanya kan begitu. Generasi bodoh katanya. Sampai tahun 90, tahun 2000-an ke sini sekarang generasi-generasi yang mengenyam pendidikan dengan kurikulum Yutori atau kurikulum longgar ini, mereka banyak sekali yang menjadi pelawak, Pak. Sekarang ini di Jepang itu meledak sekali pelawak ya. Jadi disebut dengan istilah owarai booming. Booming ya. Owarai itu ya humor gitu. Jadi ya sampah lah. Jadi manusia-manusia sampah menurut orang Jepang ya. Dulu waktu Jepang itu memperkenalkan budaya-budaya teknologi canggih sekitar tahun 60 70 ya sudah mulai ada teknologi canggih. Mereka memprediksi abad milenium kedua ini, abad ke-2000 tahun 2000 ke sini itu manusia sudah bisa terbang gitu, Pak, ya. Manusia sudah memakai mobil yang terbang, memakai tenaga matahari gitu. Kemudian tugas-tugas manusia yang sulit sudah digantikan robot. Itu prediksi mereka tahun 70-an. Ternyata tidak tersampai ya, tidak kesampaian. Saat ini robot yang paling canggih mana? Itu merek Honda ya, Asimo. Kenapa Asimo dulu sampai launching ke pasaran itu kenapa lama sekali? Saya mendengar langsung dari orang Jepang katanya dulu kesulitan menciptakan sistem tangan robot yang harus bisa membedakan ketika dia menggenggam benda keras dengan benda yang lunak gitu. Jadi kalau diberi besi dicengkeram, diberi gelas dicengkeram, kalau dibeli telur ya pecah gitu, Pak. Dia tidak bisa mengontrol itu lama sekali ya sampai bisa jadi sempurna robot itu. Nah, jadi kekurangan ilmuwan Jepang ini sekarang kekurangan ilmuwan ya, kekurangan juga penemuan-penemuan. Nah, maka dikritisi lagi ya Yutori Kyoiku ini di tahun 2002 ya. Itu Kyoiku sudah mulai dirubah. Yang disebut dengan Datsu Yutori Kyoiku. Datsu Yutori Kyoiku itu kurikulum revisi ya. Kurikulumnya masih longgar tapi materi pendidikannya ditambah gitu, Pak. Nah, ternyata sampai 2010 masih juga belum memuaskan. Akhirnya dirubah lagi kurikulum yang disebut dengan Ikiru Chikara Kyoiku. Ikiru Chikara itu apa? Ikiru itu hidup ya. Chikara itu kekuatan. Jadi kekuatan untuk bisa hidup di zaman sekarang gitu ya. Makanya dengan kurikulum yang baru ini Ikiru Chikara Kyoiku, orang-orang Jepang ya harus memiliki 3 ini kompetensinya. Ya, ini saya tidak bisa nunjuk pakai anak panah ya. Ya, lihat saja ini gambar yang di bawah ya. Ikiru Chikara tuh di bawah ada 3 lingkaran besar ya. Yang di atas yang warna biru itu dibaca Tashikana Gakuryoku. Tashikana Gakuryoku itu ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu ya. Jadi ilmu pengetahuannya harus ada, harus pintar, harus ada materi yang cukup ya untuk dikonsumsi oleh anak sekolah dasar. Kemudian yang sebelah kiri di bawah itu yang warna hijau itu dibaca Yutakana Jinsei. Yutakana Jinsei itu kehidupan yang serba bisa ya, kehidupan yang serba bisa, serba ada ya. Dia menjadi orang
orang yang makmur ya dalam kebutuhannya, ya basic need-nya terpenuhi. Jadi fasilitas hidupnya itu terpenuhi. Kemudian yang sebelah kanan yang warna ungu itu ada dua kata di sana, ada satu kenko titik lalu tairyoku. Ini masalah kesehatan dan kemampuan badan ya, kekuatan badan. Jadi bisa kita lihat ada olah otak, olah fisik ya, dan juga fasilitas hidup. Itu yang menjadi kurikulum pokok sekarang di Jepang. Sudah ya, nanti terlalu lama ini. Nah, ini tidak usah lah. Tadi saya sudah sebutkan ya. Ini perjalanan kurikulum juga ya. Bisa. Nah, sekarang kita langsung lihat ke model buku pelajaran, Bu ya. Nah, Bapak Ibu, ini buku pelajaran pelajaran bahasa Jepang kalau di kita seperti bahasa Indonesia gitu ya. Jadi bahasa nasional, bahasa ibu gitu. Anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh lihat Bu. Jadi buku-bukunya masih lucu, masih anak-anak ya. Masih apa namanya? Berbau hayalan begitu Pak ya. Jadi kalau dibandingkan dengan buku-buku SD kita kan sepertinya serius gitunya. Ningali sampulna we haroream budak teh gitu Pak. Ningali sampulna we haroream budak teh. Kalau di Jepang kan begini ya, menarik seperti komik gitu. Padahal ini buku pelajaran sekolah. Nah, ini buku pelajaran matematika ya. Matematika dasar saja begitu ya. Jadi orang Jepang itu lulus SD baru bisa hafal kanji dasar dengan matematika dasar. Ini baru dipelajari di kelas 5 6 SD ya. IPA IPS ya. Itu pun dasar ya. Lihat Mak, cuman gambar burung seperti nanti kalau dibuka isinya tentang anatomi tubuh hewan gitu Pak. Ya. Nah, jadi belum materi-materi yang rumit. Nanti materi rumit itu di tingkat SMA. Ya. Jadi yang hebat itu bisa mengantarkan bagaimana di kurikulum di tingkat SD begitu sederhana, masuk SMP. Nah ini masa transisinya ini yang luar biasa menurut saya ya. Dan tentu saja mereka itu sangat lebih mementingkan minat dan bakat ya daripada nilai gitu Pak. Jadi di Jepang itu tidak pakai ranking-ranking. Kalau tidak salah sampai kelas berapa ya? Tidak ada ujian juga tidak ada ya. Jadi tidak ada ranking-ranking, semua naik sama-sama. Jadi tidak ada persaingan tentang nilai ujiannya, hasil belajar tidak ada. Tapi kalau dinilai hasil ujiannya ada. Siapa yang dapat nilai 100 itu diberi tepuk tangan begitu ada. Cuma tidak ada ranking ya, tidak ada ranking. Jadi itu nanti. Nah, baru mereka itu serius ujian itu kalau tidak salah seperti UN di kita ya, kelas 3 SMA untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi terbayang oleh kita, mereka berangkat ke sekolah itu menyenangkan gitu Pak. Nah, saya pernah survei ya dengan profesor yang membimbing saya S2, itu Profesor Shibuya, mensurvei angket ya. Alasan apa yang dimiliki oleh anak-anak Jepang untuk pergi ke sekolah? Nah, ada alasannya untuk ingin belajar, ingin bermain, ingin olahraga ya. Ternyata secara mengejutkan anak-anak SD itu alasan paling tinggi ya yang mereka miliki, motivasi paling tinggi yang mereka miliki untuk pergi ke sekolah itu adalah nomor 1 paling tinggi itu bertemu dengan teman. Ya mungkin Bapak dan Ibu kita juga bisa merasakan sendiri ya. Dulu waktu kita SD berangkat ke sekolah itu apakah untuk belajar? Ya. Kita ini kan datang ke sekolah itu untuk bertemu teman, betul ya. Jadi kita ingin bertemu teman-teman, bermain bersama teman, ngobrol kan begitu. Karena itu kalau gurunya tidak ada, kelas itu pasti berisik ya. Karena rame ngobrol. Sama di Jepang pun demikian ya. Kelas itu berisik kalau tidak ada guru ya, tetapi jarang sekali guru tidak hadir. Nah, ini juga ada buku yang saya baca ya, yang berwarna orange ini Pak, bisa dilihat ini dibaca 1000 ya. Ini 1000 itu seng ya. Seng no kodomo ni seng no kanosei. Jadi dari 1000 anak ada 1000 potensi begitu. Nah, makanya Jepang itu lebih mementingkan minat dan bakat. Jadi anak yang dari SD-nya itu dia suka musik ya. Ini pelajaran musik ini. Ini buku musik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau dia suka musik, dia masuk SMP juga nanti ekskulnya musik, dia masuk SMA juga ekskulnya musik, dia masuk perguruan tinggi khusus pendidikan musik. Jadi hidupnya untuk musik sudah begitu. Orang Jepang itu karakternya begitu. Jadi 1000 anak, 1000 kemampuan, 1000 kemungkinan. Jadi tidak dipukul rata.
Tidak dipaksa untuk mendapatkan nilai 100, ranking pertama, tidak begitu. Kalau anak itu sukanya sepak bola, maka dari SD dia sepak bola, nanti masuk SMP ekskul sepak bola, SMA-nya dia mengikuti turnamen-turnamen se-Jepang ya, tingkat nasional, bahkan itu dari SD juga ada turnamen sepak bola nasional, tingkat nasional antar SD. Kalau dia terus menjadi juara misalkan ya, nanti di kelas 3 SMA itu dia bisa masuk universitas dengan mudah, universitas jurusan olahraga. Hanya dengan track record dia memenangkan turnamen-turnamen sepak bola misalkan begitu ya. Nah, itu jadi minat dan bakat itu sangat dihargai di sana ya. Berbeda dengan di Indonesia ya, atlet saja kan kemakmurannya itu dipertanyakan. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat fasilitas. Kita sekarang bicarakan fasilitas sedikit ya. Fasilitas ini ya ini yang bikin saya minder gitu ya, melihat SD-SD di Jepang. Jadi ketika saya pernah ke sana, bahkan saya pernah praktek mengajar, Pak. Jadi saya pernah praktek mengajar di sekolah Jepang itu. Murid-muridnya duduk mendengarkan saya bicara di depan gitu ya. Nah, kalau saya lihat sekolah Jepang rata-rata seperti rumah sakit elit kalau di kita gitu. Atau seperti kampus lah ya. Kampus universitas gitu, Pak. Ya. Jadi apa kabayang tuh, Pak, ieu SD sigah kieu so. Ini gedungnya ada kolam renang di lantai atas ya. Ini ada swimming pool di lantai atas. Kemudian ada lapangan sepak bola ya. Kemudian nanti ada gedung olahraga. Itu sudah kompleks ya. Dan semua SD begini. Karena pemerintah yang buat ya. Jadi pemerintah yang buat. Nah, kalau kita lihat bermain ke halaman sekolah SD di Jepang ya seperti ini. Sekolahnya besar, panjang gitu, Pak. Ya, jadi seperti melihat rumah sakit gitu. Kalau di kita ya, kalau di Indonesia seperti lihat rumah sakit elit gitu, Pak. Ya, koridornya juga bersih ya. Jadi fasilitasnya ini yang bikin saya minder. Nah, ini gerbangnya bagus, coba lihat. Ini SD-SD di Jepang seperti ini. Kalau di kita mungkin ini gedung apa ya? Ini universitas mungkin ya kalau di kita. Universitas. Nah, ini gedung-gedung SD di Jepang ya. Tuh, ini bagus ya. Jadi terlihat seperti apa ya? Jadi asri, hikmat. Nah, itu ya. Nah, ini nanti peran guru lah. Peran guru ya ini tidak hanya mendidik atau tidak hanya mengajar di kelas tapi juga mendidik kehidupan sehari-hari. Jadi murid itu menghabiskan waktu di sekolah itu seperti rumah kedua gitu, Pak. Coba kita lihat ya. Nah, ini sugaku. Sugaku itu apa? Secara bahasa pergi sekolah gitu ya. Jadi karena menentukan sekolah dasar itu sesuai dengan domisili masing-masing, jadi berangkat ke sekolah tidak jauh ya. Karena mungkin per kecamatan itu terlalu besar ya. Mungkin tiap desa itu ada ya. Tiap desa itu ada. Ya. Jadi kalau kecamatan itu terlalu besar ya. Desa lah ya. Tiap desa itu ada sekolah dasarnya. Ya. Nah, jadi mereka jalan kaki seperti ini. Nanti guru itu mendata siswa yang alamatnya saling berdekatan. Oh, jadi ini bisa satu arah nih. Nah, nanti siswa itu dipanggil. Meskipun tidak sekelas ya, meskipun yang ini lebih tua, ini lebih muda, ini kelas 6, ini kelas 1, kelas 2, tidak apa-apa. Yang ini kalau alamatnya berdekatan itu dipanggil. Lalu diberi amanah kalian harus berangkat dan pulang sekolah berbarengan. Jadi biasanya nanti anak-anak SD kelas 6, kelas 5 yang membimbing biasanya, ya. Dia menuntun adik-adiknya, adik kelasnya tuh, ya, ngabring gitu, Pak. Kalau pagi-pagi saya sering melihat pemandangan ini ya. Jadi ketika saya keluar dari apartemen mau berangkat kuliah, anak-anak SD ini sedang lewat, itu nyapa. Mereka mengatakan konnichiwa, ya, ohayou gozaimasu. Padahal saya ini siapa? Saya ini orang asing, bahkan saya tidak mengenal mereka, tapi mereka bisa menyapa ya. Itu jalan kaki. Nah, nanti bisa diteliti ya. Ada penelitian apa pengaruh jalan kaki ke sekolah dengan prestasi atau semangat belajar di sekolah, kan ada penelitian begitu ya. Nanti bedakan dengan anak-anak yang diantar kendaraan gitu, Pak. Diantar motor, diantar mobil ya. Itu beda. Orang yang berjalan kaki ke sekolah menurut para peneliti di Jepang itu lebih siap menerima pelajaran ya, lebih siap karena otak-otak sarafnya ini sudah digerakkan, sudah siap.
Nah ini budaya sapa atau aisatsu, ini wajib. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini saya juga kembali meneteskan air mata ketika melihat fenomena ternyata di sekolah Jepang itu, guru-guru dan kepala sekolah itu mereka menunggu di depan gerbang sekolah. Jadi guru dan kepala sekolah itu menunggu di depan di gerbang sekolah, menyaksikan anak-anak datang ke sekolah jam 9 pagi. Lalu mereka menyapa, "Ohayou gozaimasu, selamat pagi." Ya, ini lihat, ini mereka sedang menyambut murid. Nah, ketika saya tanyakan kepada profesor saya, kenapa ini berarti guru-guru itu harus datang lebih awal daripada murid? Kata profesor saya, betul. Bahkan kepala sekolah lebih awal datangnya daripada guru. Bahkan kepala sekolah datang lebih awal daripada satpam penjaga sekolah. Jadi satpam penjaga sekolah tidak bisa masuk sekolah karena kunci sekolah ada di kepala sekolah. Dan nanti kita harus belajar tentang filosofi bagaimana di Jepang itu bisa menjadi bos, bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi direktur, bisa menjadi pemilik toko, pemilik ya perusahaan. Itu apa yang dijadikan standarnya itu apa? Bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya ilmu. Yang dijadikan standarnya itu adalah orang yang punya pengalaman kerja paling lama. Jadi senioritas itu dijunjung tinggi. Jadi kalau kepala sekolah meninggal, siapa yang menggantikan? Yang menggantikan adalah guru yang paling senior, gitu Pak. Dia yang menjadi kepala sekolah selanjutnya. Dan seterusnya, sampai kepada guru yang paling muda. Dan nanti guru yang paling senior ini akan malu kalau terlambat datang ke sekolah. Dan guru-guru pun akan malu kalau terlambat datang ke sekolah. Nah, makanya kepala sekolah harus datang lebih dulu karena harus membuka gerbang sekolah sehingga penjaga sekolah bisa masuk, petugas kebersihan bisa masuk, guru-guru pun bisa masuk. Guru-guru harus bisa berangkat lebih awal ya karena harus menyambut murid seperti ini. Jadi kalau murid ini datang jam 9 kurang 10 ya, sekitar jam 8.50 lah begitu, maka guru-guru itu datang setengah 9 paling telat itu, setengah 9. Berarti kepala sekolah harus lebih awal dari itu, ya. Nah, bisa dibayangkan ya, ini budaya sapa, ini menyapa. Saya pun 4 tahun di sana kuliah, ketika meskipun sudah jadi mahasiswa ya, tetap saja disapa di gerbang kampus ya. Tapi bukan ketika meneliti jadi S2, kalau S2 tidak seformal itu. Ini ketika di sekolah bahasa ya. Guru-guru bahasa itu menunggu di gerbang sekolah menyapa kami ya, murid-murid yang belajar bahasa. Nah, ini juga ada upacara, ya tidak aneh lah ya. Upacara mungkin di kita pun upacara ini sedikit banyak ada pengaruh dari budaya Jepang. Nah, awal aktivitas yang dilakukan oleh orang Jepang ketika masuk ke sekolah apa? Ini sebelum upacara aja, pagi-pagi sekali. Yang disebut dengan Asa Dokuso atau Cho Dokuso. Cho Dokuso itu artinya kelas membaca di pagi hari. Ini bebas. Jadi masuk kelas, lalu murid dibiarkan memilih buku yang dia sukai. Biarkan saja membaca, ya. Ya paling 30 menit atau 1 jam dibiarkan membaca. Bahkan ada kelas yang tersedia di setiap kelas itu buku-buku, buku komik, buku majalah tersedia. Kalau sekolah yang tidak menyediakan buku-buku di setiap kelas, maka sekolah itu menyediakan perpustakaan kan, toshokan, perpustakaan seperti ini. Maka ketika murid masuk toshokan, masuk perpustakaan, dia bertemu dengan kakak kelas, ya. Dan kakak kelas itu nanti kalau yang tidak ada niat untuk membaca, dia membacakan kepada adik kelasnya. Jadi bayangkan itu, mereka sudah belajar bagaimana berinteraksi sosial, ya, sebelum terjun kepada kehidupan bermasyarakat. Sebelum mengalami kemandirian ya, misalkan di usia mahasiswa, usia menikah, mereka sudah terbiasa dari kecil. Ini kelas membaca ya. Bahkan karena saya saking terharunya, saking termotivasi ya, kemudian juga takjub dengan budaya baca di pagi hari mereka ini, saya sampai update status Facebook dulu ini. Lihat, ini status Facebook saya tahun 2015. Ya. Saya mengajak
teman-teman di Facebook untuk membaca di pagi hari, begitulah isi statusnya itu ya. Nah, kalau lalu saya katakan kalau saya sebagai seorang muslim, aktivitas di pagi hari itu sholat subuh dan membaca Quran, gitu kan. Nah, menurut para peneliti di Jepang, anak-anak yang terbiasa membaca di pagi hari itu nanti muncul hormon endorfin ya, hormon bahagia, hormon kepuasan, dan itu sangat bagus untuk kesehatan mereka juga. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Oh, ini sudah jam 10 ya. Apakah saya masih ada waktu ini? Berapa lama lagi? Masih Ustaz. Ustaz Mangga masih ada waktu lihat ini. Mangga. Oke. Masih banyak waktunya. Ya. Masih betah sebenarnya. Oh gitu. Ya, baik. Ya, nuhun. Nah, mari kita lihat ini suasana belajar di dalam kelas. Bapak, Ibu, lihat ini perbedaan kualitas kemandirian. Ya, anak-anak yang dibiasakan dididik dengan moral, ya, dengan adab, dengan tanggung jawab, dengan kedisiplinan. Mereka itu bisa melakukan presentasi. Padahal ini anak SD loh. Ya, bisa melakukan presentasi. Dan saya tidak menemukan pemandangan yang sama kecuali di sekolah Islam. Nah, kalau di sekolah Islam ada kan begitu. Misalkan di Diniyah Ula gitu kan. Di Diniyah Ula itu kan ada anak yang disuruh ke depan untuk menalar ayat Quran misalkan ya, atau menulis jawaban di papan tulis, kan ada itu. Atau ketika di pesantren dulu ada latihan khutbah gitu ya, mimbariyah gitu kan, belajar berbicara di hadapan orang. Jadi kalau di pendidikan Islam ada gitu ya. Ternyata itu sama dengan pendidikan di Jepang. Jadi budaya presentasi, budaya hapyo ini sudah biasa. Jadi kalau orang Jepang, kalau ada pendapat apa-apa, hai, hapyo shite kudasai, silahkan dipresentasikan. Itu sudah biasa. Dan mereka bisa berbicara. Nah, silakan nanti Bapak dan Ibu banding-bandingkan, misalkan atlet olahraga lah. Atlet olahraga ditanya pendapat bagaimana pertandingan tadi menurut Anda. Itu orang Jepang sudah bisa merangkai kata dengan indah, sudah enak, ya berpendapat itu sudah biasa. Berbeda dengan atlet di kita ya, kadang-kadang tidak bisa bicara gitu ya, kadang-kadang ya memaksakan diri juga jadi kedengaran aneh komentarnya kan begitu. Karena memang di sekolah dari kecil tidak dibiasakan presentasi ya. Ini budaya presentasi ada. Nah, kemudian ada budaya ada pelajaran mengarang ya. Sakubung. Nah, sakubung ini menulis karangan ya. Itulah. Biasa di kita juga ada ya, mengarang. Di sana juga ada. Nah, ini yang unik lagi. Ada makan siang. Karena waktu sekolah itu masuk jam 9 sampai jam 3 sore, artinya kan makan siang itu masih di sekolah. Ya. Jadi makan siang itu ada satu schedule di jadwal pelajaran, ya, hirugohang atau makan siang. Itu mereka melakukan penyajian makanan sekolah itu seperti seperti petugas rumah sakit lah, gitu. Diantarkan Pak ke tiap kelas itu. Nah, nanti yang unik itu apa? Yang unik itu anak-anak Jepang ini punya jadwal piket untuk menyajikan makan siang kepada teman-temannya. Jadi lihat ini gambar yang paling atas ya. Ada anak ini pakai kostum putih-putih, lalu pakai penutup kepala, pakai masker. Ini bukan sedang corona ya. Karena memang masker itu di Jepang itu sangat biasa sekali ya. Sehari-hari ada yang pakai masker, apalagi musim dingin ya. Karena kan jadi hangat gitu ya. Jadi pakai masker atau musim dingin itu kan banyak yang pilek juga. Nah, jadi ini karena bersentuhan dengan makanan, jadi pakai masker. Mereka ini anak-anak yang terjadwal untuk menyajikan makanan dan mereka melayani teman-temannya. Ya, dilayani teman-temannya. Hai, silakan, ini nasinya, ini minumnya, ini terus dilayani, ya. Nanti besoknya giliran dia yang dilayani, ya. Jadwal temannya yang melayani. Makanya di Jepang itu kalau kita masuk ke restoran sekarang ya, kalau kita main ke Tokyo, masuk ke restoran, masuk ke rumah makan, wah, pelayanan itu luar biasa. Kita ini seperti disembah, Pak. Kalau kita di Jepang, tidak usah restoran yang berbau budaya Jepang, restoran barat saja, seperti di McDonald's atau di Subway sandwich gitu ya. Kita jajan, kemudian jajanan kita ini tumpah, ya. Makanannya tumpah, lalu minumannya juga tumpah. Apa yang dilakukan oleh pemilik toko di Jepang? Dia lari langsung.
lari, langsung kita ini ditanya dulu kondisi pakaian. Apakah pakaian Anda basah? Saya bilang tidak. Lalu saya disuruh duduk ke tempat yang aman, ke tempat yang kering. Silakan duduk dulu di sini. Lalu dibersihkan, dipel, disapu, dilap, ya. Kemudian datang pegawai lain membawa makanan yang sama. Jadi diganti makanan kita. Padahal itu makanan terjatuh itu kan salah saya. Bukan salah mereka, ya. Tetapi mereka melayani kita seperti seorang raja. Sehingga kita ini jadi malu sendiri kan. Nah, toko ini jadi rugi satu porsi gara-gara kesalahan kita, kan begitu. Makanya kita sangat berterima kasih kepada toko tersebut dan kita datang lagi ke situ jadi pelanggan tetap, Pak. Coba bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia misalkan. Ya. Kalau ada orang yang tumpah begitu apa diganti atau tidak? Kan Bapak dan Ibu bisa jawab sendiri. Saya ini termasuk orang yang kaget, Pak, shock ya, ketika baru pulang ke Indonesia. Jadi 2016 saya pulang dari Jepang karena ya ada kepentingan. Saya pulang lalu saya jajan gitu kan di restoran. Saya kaget dengan pelayanan, kualitas pelayanan di negara kita. Wah, jauh sekali. Bahkan saya pernah bertengkar dengan tukang batagor gitu. Ya bukan bertengkar seperti anak kecil, maksudnya saya bayar tapi tidak ada kembalian. Tukang batagor itu menyuruh saya pembeli untuk menukarkan uang. Saya kaget. Kalau di Jepang tidak begitu. Di Jepang itu penjual yang lari untuk mencari kembalian. Kita nunggu saja, kan begitu. Makanya saya kaget. Loh, saya katakan, mang maknya nu meser di piwarang ngilari angsulan gitu. Nah ini ya, budaya makan siangnya itu unik gitu. Jadi bukan hanya sekedar makan, tapi di sini ada pendidikan moral, pendidikan akhlak ya. Nah, ini ada yang makan di dalam kelas ya, seperti di gambar sebelah kanan di bawah ini ya. Gambar yang kecil di bawah kanan, di sebelah kanan di bawah. Ini di kelas lalu mejanya digeser-geser, diatur sedemikian rupa sehingga bisa jadi meja makan. Atau ada juga yang gambar di sebelah kiri. Kalau ini bukan di kelas, ini di kantin. Jadi anak-anak berpindah tempat ya. Jadi ada dua model ya. Dan guru pun ada di situ. Bapak ibu guru pun ada di situ makan berbarengan dengan anak-anak. Dan sebelum makan mereka berdoa bersama begitu. Entah berdoa kepada siapa. Ya karena tidak jelas kan agamanya. Jadi disebut agama Shinto penyembah matahari itu dulu. Kalau sekarang rata-rata sudah ateis begitu. Ya. Nah, setelah makan apa? Ini budaya yang menurut saya juga bagus, unik ya. Budaya sikat gigi. Jadi setelah makan itu sebelum kembali belajar, nah, ada sikat gigi, ada yang dilakukan di dalam kelas ya dengan alat-alat tertentu, ada juga yang murid itu digiring ke kamar mandi ya, ke wastafel lah gitu untuk sikat gigi. Bahkan ada satu teman saya orang Jepang sampai dewasa dia kemana-mana bawa sikat gigi. Karena kebiasaan dari SD katanya begitu. Jadi ada teman saya kalau sudah istirahat ya istirahat lalu dia makan, langsung dia sikat gigi ke wastafel. Nah ini kan saya mengingatkan saya sebagai seorang pelajar dari organisasi Islam Persatuan Islam, kami punya guru Allahu Yarham ya sudah wafat yaitu Ustadz Abdul Rahman ya. Nah ini Ustadz pasti kenal Ustadz ya. Ustadz Abdul Rahman kan dikatakan kemana-mana membawa sikat dan pasta gigi ya gitu. Jadi meneladani Nabi yang senang bersiwak. Kenapa budaya ini tidak menerap atau tidak menempel di kalangan santri Persatuan Islam? Ari santri Persisna osok tara gitunya. Tapi kalau murid Jepang itu mereka sikat gigi ya. Nah, kemana-mana bawa sikat gigi. Jadi di dalam tas itu ada sikat gigi ya. Nah, gitulah. Kemudian ada kelas musik ya, dan kelas musik ini nanti dipilih sesuai minat dan bakat. Lalu ada semacam apa ya ini penampilan gitu ya. Ada semacam disebutnya ongakukai. Ongakukai itu ya seperti apa ya, imtihan gitu, seperti dia tampil ditonton oleh teman-temannya gitu ya. Nah. Juga mereka kalau mau olahraga ganti baju. Jadi di dalam tas itu ada baju ya. Ya, ada baju, mereka ganti baju. Kemudian, nah ini loker ya. Loker. Jadi sudah hidup mandiri ya, seperti anak dewasa gitu, Pak. Jadi sekolah itu seperti rumah kedua, menyenangkan ya. Mereka juga aman di sana ya.
Nah, orang tua juga kan tidak was-was. Kalau kita kan mungkin ya, anak kita pergi berangkat sekolah SD kan kita kadang khawatir Pak ya. Khawatir ada orang jahat, khawatir jajan sembarangan, makanannya kotor dan sebagainya ya. Tapi kalau sekolahnya model seperti ini, jadi tenang ya. Ini pelajaran olahraga lah biasa ya. Dan sekarang Jepang itu negara yang memiliki prestasi olahraga paling tinggi ya di Asia, juga sudah menyaingi level dunia sekarang ya. Terlihat dari raihan medali emas di Olimpiade ya, apalagi di Piala Asia gitu. Nah nanti Pak, kalau masalah olahraga ya, ini saya pernah sedikit ngobrol dengan orang Jepang. Jadi pola pikir orang Jepang itu berbeda dengan kita dalam mensikapi olahraga. Kalau kita tanyakan kepada orang Indonesia, Bapak dan Ibu bisa jawab sendiri ya. Kalau misalkan kita mau menjadi atlet sepak bola, apa yang harus dilakukan? Pasti kan jawaban simpelnya ya latihan sepak bola, nepi ka jago, gitu kan? Intinya kalau mau jadi atlet renang, ya latihan berenang sampai pandai berenang, ya sampai berenang dengan cepat. Latihan basket sampai jago melempar dan seterusnya. Tapi kalau di Jepang tidak begitu pola pikirnya. Kalau kita mau menjadi atlet basket misalkan, mereka menyebutnya atlet itu harus karada jukuri. Karada jukuri itu membuat tubuh, membuat badan. Jadi kalau atlet basket, otot mana yang diperlukan untuk bermain basket? Itu yang dilatih. Jadi latihan otot gitu Pak. Kalau jadi atlet renang, harus otot bagian mana yang nanti bermanfaat untuk gerakan gaya-gaya berenang. Kalau jadi atlet sepak bola, otot kaki mungkin kan? Ya, apakah otot bahu, otot sayap juga penting. Kalau penting ya itu yang dilatih. Jadi karada jukuri, membangun otot. Kenapa badan atlet tinju dengan badan atlet renang beda? Kalau atlet tinju kan, wih tangannya besar, dadanya besar gitu kan. Tapi kalau atlet renang kan tidak boleh tangan besar, dada besar. Yang besar kan sayap, punggung kan. Nah, tangan itu harus sekecil mungkin kan. Karena itu atlet-atlet renang kan tidak ada yang otot tangannya itu sampai seperti aderai begitu, tidak ada. Nah itu pola pikir yang berbeda ya. Kemudian juga ada kelas Zuko. Zuko ini kelas keterampilan ya. Ya sama di kita juga adalah. Nanti karya-karya terampil anak-anak ini dipajang tuh di kelasnya, digantung gitu. Ya. Nah lanjut. Ada juga game, permainan. Ini saya tidak paham, tidak mengerti. Kenapa di kelas bisa ada game gitu. Ini kalau kita coba untuk diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia bisa tidak gitu kan. Ya mungkin kita melihat pemandangan ini di sekolah taman kanak-kanak gitu ya, di TK. Kalau di TK ada kan begitu. Bermain di dalam kelas. Tapi kalau di SD bawa darahkan, bawa mual gitu kan. Ya sudah malu, sudah gengsi kan begitu. Tapi kalau di Jepang masih bisa diajak kerjasama ya. Nah nanti Bapak dan Ibu lebih paham lah ya bagaimana ini. Ini ada permainan game dan ini macam-macam ya bentuk permainannya. Guru itu sangat kreatif sekali. Kemudian ada soji ya, bersih-bersih. Ini setiap pulang sekolah. Jadi sekolah dibersihkan oleh siapa? Oleh yang mengotori sekolah. Jadi tidak ada petugas kebersihan sebetulnya dan seharusnya ya. Jadi sekolah itu dibersihkan oleh orang-orang yang mengotori sekolah. Makanya mereka jadi apa ya? Jadi hati-hati dalam menggunakan fasilitas sekolah. Mereka tidak akan buang sampah sembarangan. Mereka juga tidak akan jorok dalam menggunakan toilet ya. Karena mereka tahu sendiri bagaimana susahnya membersihkan ya tempat-tempat tersebut gitu, Pak. Ya budaya bersih-bersih. Jadi jangan sampai anak didik itu ketika selesai sekolah pulang saja begitu, tidak. Itu tanggung jawab. Bebersih heula. Di kita juga ada ya. Ada kalau saya dulu mengalami ya jadwal piket tapi pulang sekolah ya. Jadi piket itu bukan di awal sebelum belajar. Kan ada yang sebelum belajar ya, ada yang setelah belajar. Kalau saya dulu di SD setelah belajar. Jadi besoknya masih bersih kan, tinggal dipakai karena piketnya sepulang sekolah. Kalau saya dulu mengalami ya di Soreang, di SD Soreang. Sudah, nah itu ya perbandingan antara SD kita dengan SD Jepang secara singkat lah ya, tidak terlalu detail. Dan saya akan tutup materi ini dengan penjelasan tentang ulul albab ya. Ini ulul albab Pak Bu. Jadi kenapa di Jepang itu
meskipun mereka memiliki pendidikan moral, pendidikan adab, tetapi masih memiliki masalah-masalah. Nah, ini masalahnya dulu ya. Masalah-masalah kasus anak sekolah di Jepang. Yang pertama ada kekerasan ya. Ini konai boryoku. Boryoku itu kekerasan ya. Violence. Kemudian konai itu maksudnya di dalam sekolah. Jadi kekerasan di sekolah. Ya ada premannya begitu ya. Aya nu ngajeger gitu di sekolah teh. Kemudian memukul, berkelahi gitu ada. Yang kedua juga ada hiko. Hiko ini kejahatan. Saya kurang paham ya, karena ini saya kutip dari website tentang masalah-masalah kekerasan di Jepang di dunia sekolah ya, di anak sekolah ada tertulis hiko, itu kejahatan. Kejahatan seperti apa maksudnya saya juga kurang paham. Yang ketiga ini yang paling terkenal, ijime. Ijime itu ya ngebully gitu Pak. Jadi ya sampai ada anak yang bunuh diri karena dibully. Ya, di Jepang itu berita bunuh diri itu setiap hari. Seperti berita korupsi di Indonesia gitu. Atau berita ditangkap polisi karena narkoba gitu ya. Kalau di Jepang yang setiap hari muncul di TV itu berita bunuh diri. Kenapa? Nanti ada pengaruhnya dari ajaran Buddha ya. Shinto ini kan lambat laun Shinto ini jadi tidak diimani oleh penduduk Jepang karena masuk budaya agama tradisi Buddha dari Cina. Jadi ada dua agama, ada Shinto, ada Buddha yang mayoritas itu. Nanti ada sedikit agama-agama Kristen ya, juga ada lebih sedikit lagi agama Islam. Bahkan daripada Islam mungkin lebih banyak agama Yahudi ya, walau alam di sana itu. Tetapi kalau lihat perkembangan Islam yang sedang berkembang pesat di Jepang sekarang ya. Nah, maka agama-agama Buddha yang mengambil alih ya keyakinan di Jepang ya dari agama Shinto. Jadi Buddha yang mayoritas sekarang itu kan mengajarkan Rinetensei. Rinetensei itu apa ya? Reinkarnasi. Nah, reinkarnasi, lahir kembali. Jadi orang Jepang itu ketika mereka stres, kemudian punya kasus, ya punya masalah, mereka mengatakan saya ingin lahir kembali saja. Jadi kehidupan ini di-restart begitu, seperti komputer. Seperti game, main PS gitu, di-restart lah jadi andai gitu. Jadi mereka bunuh diri itu memutuskan untuk bunuh diri tidak sulit, tidak banyak pikiran. Udah gitu di-restart gitu, Pak. Ini karena pemahaman Rinetensei tadi. Akan dilahirkan Umare Kawaru. Umare Kawaru itu terlahir kembali ya. Reinkarnasi gitu. Itu bahayanya pemahaman reinkarnasi di Jepang ya. Di Jepang. Samaruk bakal balik deui meureun gitu nya. Pas bunuh diri teh itu balik deui kan gitu. Itu bunuh diri ya. Angka bunuh diri itu sangat sangat tinggi. Yang keempat ada Futoko ya. Futoko itu itu tidak, to itu puncak menuju puncak naik, ko itu sekolah. Jadi tidak mau sekolah. Ya. Putus sekolah. Nah kalau di Indonesia putus sekolah itu kan tidak punya biaya biasanya ya, atau terkendala masalah broken home. Kalau di Jepang putus sekolah itu karena dibully, kan tidak mau berangkat sekolah. Nah, kan tidak bayar, sekolahnya juga gratis. Jadi bukan karena masalah ekonomi gitu putus sekolah itu kalau di sana ya. Tapi karena ada ijime, ada bully. Kemudian juga sampai uchikobore, mogok aktivitas, ya, sampai ada yang mengurung diri di kamar, jadi otaku. Otaku itu kan orang yang tidak mau kemana-mana, di kamar saja begitu, ya. Dan juga jisatsu atau bunuh diri. Nah ini kasus-kasusnya. Nah setelah diteliti, ternyata memang selain otak kiri dan otak kanan, anak-anak itu juga perlu diaktifkan otak ini ya, God spot-nya ya, neokortex ya. Ada otak di depan sini kan, ada juga di belakang sini. Ini yang tidak terpenuhi oleh orang Jepang. Jadi tidak ada untuk solusi daripada rasa stresnya itu. Kalau kita punya sholat ya, punya meditasi, sholat, saum. Bahkan orang Jepang pun kadang-kadang tertarik dengan agama karena tidak ada ritual untuk menghilangkan stres. Teman-teman saya di kampus dulu sering bertanya kepada saya, "Nob, kamu kan Muslim," katanya. "Iya."
kamu kalau stres bagaimana gitu. Saya bilang saya tidak pernah stres karena saya sholat. Mereka tidak tertarik dengan sholat. Tapi ketika saya berpuasa, saum ya, mereka tertarik tuh. Meskipun awalnya tidak bisa dipahami. Bagaimana saum itu kita tidak boleh makan katanya. Ya jangan makan dari subuh sampai maghrib. Oh kalau begitu minum saja katanya, minum kopi, minum sirup. Jangan, saya bilang minum pun tidak boleh. Minum pun tidak boleh, saya bilang. Wah, kalau minum tidak boleh nanti mati katanya. Saya katakan 14 abad ajaran Islam ini dari zaman Nabi Muhammad tidak ada seorang pun yang mati karena saum, saya bilang begitu. Tetap saja tidak mengerti, lalu saya ideologikan kepada mesin ya. Mesin yang setahun itu terus dipakai tanpa dimatikan, dengan mesin yang kadang-kadang dimatikan, setelah dipakai dimatikan, lalu diservis. Kira-kira kondisinya bagus yang mana setelah bertahun-tahun? Orang Jepang bilang, ya bagus mesin yang sering dimatikan. Saya katakan, nah, begitu juga kondisi perut kita, saya bilang gitu. Jadi dianalogikan kepada mesin karena mereka akrab sekali dengan mesin. Oh iya kalau begitu diet berartinya saum deh gitu. Diet. Nah, orang Jepang itu justru paling ngefans, paling suka dengan Islam itu di ibadah kurban. Ya, teman-teman saya yang mendengarkan tentang ibadah kurban itu mereka takjub. Wah, asli itu ngebagi daging katanya. Daging dibagikan asli katanya. Asli saya bilang. Itu nyembeli sendiri ya, nyante ku batu di pencit nama orang membeli saja gitu. Terus pesta barbeque katanya begitu. Barbeque party. Saya bilang, ya barbecue party. Nah, itu orang Jepang sangat suka ibadah kurban ya. Nah, ini baru bagus katanya agama nih. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup ya, karena ini terlalu panjang nih. Sebagai penutup, mari kita lihat Bapak Ibu ini. Konsep ulul albab dalam Ali Imran 199:1. Seperti apa manusia yang berilmu itu, ilmuwan yang kita didik, kita cetak, bahkan kita sendiri harus seperti ini ya. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kan? Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam harus menjadi tanda ayat. Ayat itu tanda ya, tanda bahwa ini benar. Liulil albab, bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir ini apa sih? Apakah zikir yang kita saksikan di majelis zikir gitu kan? Sampai tidak ingat apa-apa, bukan begitu kan? Adzikru al-ibadah, kata para ulama, zikir itu adalah ibadah secara keseluruhan. Nah, maka ulul albab itu aktivitas pertama yang dilakukannya adalah bagaimana beribadah dengan benar, gitu ya. Dalam setiap kondisi, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring, selalu ibadah yang dinomorsatukan. Setelah ibadahnya beres, zikirnya beres, kesananya wayatafakkaruna fi khalqis samawati. Baru dia berpikir. Jadi zikir dulu, baru mikir. Ini kan kolaborasi antara sumber qauli dan sumber kauni. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa sumber qauli. Ya, dan kita berpikir yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bahkan memikirkan penciptaan langit dan bumi yang begitu rumit. Ini sumber kauni. Meskipun penciptaan langit dan bumi itu rumit, tapi kita tidak akan sulit dalam belajar. Kenapa? Karena setelah beribadah dengan benar, lalu kita berpikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam proses belajar. Allah menaungi kita dalam penelitian. Allah membantu kita dalam mengungkap kebenaran, mencari ya ilmu-ilmu yang belum terungkap. Sehingga ilmu yang dihasilkan dari seorang ulul albab itu seperti apa? Ini, Robbana ma khalaqta hadza batila. Seorang peneliti, ilmuwan yang beriman, ya muslim, tidak sekuler, tidak stres, tidak kebingungan seperti orang Jepang tadi. Dia beriman, dia tahu mana yang benar, ya, dia bermeditasi, beribadah dengan baik. Dia setelah penelitian akan mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak salah engkau menciptakan ini. Jadi setuju dengan ketetapan Allah. Setuju dengan Allah yang Allah ciptakan. Oh, pantasan Allah mengharamkan khamr. Oh, pantas saja Allah mengharamkan daging babi. Oh, pantas saja begini, pantas begitu. Itu benar, semuanya tidak ada yang salah.
Itu ciri keilmuan ulul albab. Jadi setuju dengan semua ketetapan Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Takjub kepada Allah. Tidak malu memakai ilmu Allah. Tidak malu memakai identitas muslim. Ya, tidak malu kita memakai budaya Islam, ya, pendidikan Islam. Itu ulul albab. Subhanaka, maha suci engkau. Takjub. Faqina adzabannar, takut kepada Allah. Nah, gitu kan? Jadi ini ciri keilmuan seorang ulul albab yang dia berpikir, yang setelahnya berzikir. Jadi ibadah dulu, baru mikir. Makanya kalau bapak dan ibu bingung mau menyekolahkan anak kemana, misalkan anak sudah mau kuliah atau adik-adik kita mau kuliah, yang pertama kali dilakukan bukan mencari kampus yang terkenal, bukan mencari dosen profesor yang pintar atau mencari buku bestseller yang mahal, bukan. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah ajarkan kepada mereka supaya bisa bersujud kepada sang pemilik ilmu. Beribadah dengan benar. Karena itu Nabi Muhammad SAW dulu mengamanahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai pelajar, ya. Kata Nabi, jangan kau tinggalkan satu sholat duha, kemudian sholat witir sebelum tidur, dan juga saum 3 hari di pertengahan bulan, saum ayamul bid. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melewatkan ketiga ritual khusus itu yang diamanatkan oleh kekasihku Rasulullah SAW. Kan begitu. Jadi ada korelasi antara ibadah dengan tafakur pada diri seorang ulul albab sehingga dia menciptakan ilmu yang seperti ini. Ya, Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya kalau bapak dan ibu melihat di televisi, di internet, di medsos, dimanapun ada orang gelarnya panjang, ya. Ada orang gelarnya panjang, profesor, doktor, MPD, PhD, MCK, STNK, BPKB gitu. Tapi ketika berbicara, pembicaraannya tidak menunjukkan orang yang setuju kepada ketetapan Allah. Atau ketika dia berbicara, tidak terlihat orang yang takjub kepada Islam, kepada Allah, dan juga tidak terlihat, tidak mencerminkan orang yang takut kepada Allah, berarti dia bukan ulul albab. Berarti ada masalah dalam ibadahnya. Berarti ilmunya belum tentu diberkahi. Ya. Jadi ulul albab ini, wah, orang seperti apa? Ini manusia langka apa ya? Ilmuwan yang cerdas dan juga imannya, tauhidnya hebat. Nah, itulah tokoh-tokoh ilmuwan, ya, di zaman peradaban Islam dulu di abad pertengahan. Mereka itu ya ulul albab yang dimaksud. Nah, sudah ya. Ini kesananya masih panjang tapi ya sudah, nanti terlalu lama ya. Apakah dicukupkan dulu atau tidak, Pak? Nah, ini faktor kegagalan. Ini satu lagi ya, satu halaman lagi, mohon maaf. Satu halaman lagi lah ini. Faktor penyebab kegagalan berpikir. Kenapa kurikulum pendidikan Jepang juga tidak memuaskan sampai sekarang, dan juga kenapa ada orang-orang Islam juga yang gagal mempertahankan kekhalifahan misalkan, juga gagal mempertahankan budaya ilmuwan, ya, yang dulu di abad pertengahan sudah kita pegang, ya, tentang ilmu-ilmu sains itu. Yang pertama, Allah membocorkan faktor penyebabnya di surah Al-A'raf ayat 175 176, ya, 2 ayat, ya. Ini yang pertama 175 dulu, ya. Oh, ini salah tulis ya, 176. Harusnya ini 175. Nah, ini 176. Jadi kita 175 dulu. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka orang-orang yang sudah kami berikan. Nah, naba'a ini kan, nabaun itu berita yang datang dari langit, ya, yang tidak bisa diketahui oleh penduduk bumi. Watslu alaihim naba'alladzina atainahu ayatina, bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan pengetahuan tentang isi Alkitab, ayatina, ya. Jadi sudah diberi ilmu. Fansalakho minha, lalu dia melepaskan diri dari ilmu itu. Insalakho itu secara bahasa, kalau untuk supaya kita mudah memahami ilustrasinya, seperti ular yang melepaskan kulit gitu, Bu. Jadi seperti kalau bahasa Sunda itu megar gitu kan. Kalau bahasa Jawa itu melungsungi. Nah, melungsungi, ya. Betul, tidak ada orang Jawa di sini. Melungsungi, ya. Jadi orai, megar. Nah, kulitnya kan dilepas, ya. Kulitnya dilepas. Fansalakho minha, maka dia melepaskan diri.
Minha dari ilmu itu, dari ayat-ayat itu. Ini kan di sini kembali ke ayat. Fa'at ba'ahu syaiton, maka langsung diikuti setan. Fakana minal gowin, dan dia termasuk orang yang sesat. Nih, pertanyaannya, kenapa ilmu yang tadi Allah berikan dilepaskan begitu saja? Nah, jawabannya di ayat 176, karena ada sesuatu yang lebih menarik bagi dirinya ketimbang ilmu yang didapat dari Allah tadi. Allah mengatakan itu, walau syi'na, kalaulah kami berkehendak, la rafa'nahu biha. Kami akan naikkan derajatnya dengan ilmu itu, padahal kalau dia tidak melepaskan gitu ya, kalau dia tidak melepaskannya, la rafa'nahu, kami akan angkat derajatnya menjadi ulama, menjadi ilmuwan hebat. Ya. Biha, dengan ilmu itu, dengan ayat-ayat itu. Kami bisa angkat derajatnya. Walakinnahu, akan tetapi, berarti tidak kan? Kenapa dilepaskan ilmu itu? Akhlada ilal ard. Nah, ini penyebabnya. Akhlada ilal ard itu apa? Kalau kholid atau kholat itu kan arti asalnya nempel ya, seperti lem gitu nempel. Ini pakai isim tafdil, bentuk superlatif, akhlad, rapet pisan. Nempel sekali ilal ard, pada keduniawian. Jadi apa yang lebih menarik daripada ilmu yang telah Allah berikan itu? Yaitu materialis, ya materi ya, materialisme ya. Hawa nafsu duniawi. Nah, kalau duniawi kan bisa apa saja ya. Bisa pangkat, bisa jabatan, bisa materi harta, bisa lawan jenis ya, bisa apa saja ya yang ada di dunia. Nah, itu yang lebih dia cintai daripada kebenaran, daripada ilmu yang telah dia pelajari. Makanya jangan heran kalau Bapak dan Ibu menemukan ada orang Islam, lalu disebut cendekiawan Muslim. Saya tidak mau menyebut mereka ulama. Lalu ahli tafsir katanya, tapi kenapa ketika berbicara selalu menentang hukum Allah? Mereka tergolong dalam tubuh jaringan Islam liberal, kan begitu ya? Jil, wah, jul, ya, di mana-mana. Itu kan. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Kesimpulan-kesimpulan yang ngaco. Ya. Mereka lebih tertarik kepada sesuatu yang bersifat duniawi itu. Jangan heran ya, kalau fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh JIL itu bukan fatwa gratis. Ya. Itu mereka mendapat benefit dari kelakuannya. Akhlada ilal ard, mereka menempel di dunia ini, pada keduniawian. Wataba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalb. Nah, ini tolong lihat. Maka perumpamaan mereka tak ubahnya seperti seekor kalb. Anjing. Cobi Pak Bu. Al-Quran ini kitab suci kan? Diturunkan dari yang maha suci. Dibawa oleh malaikat, pemimpin malaikat di langit yang juga suci. Diterima oleh manusia paling suci. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Kitab yang sesuci ini, kenapa harus menggunakan kata-kata yang begitu kotor? Kenapa sampai harus menyebut seekor anjing? Apakah tidak bisa ditukar dengan sesat begitu, atau keliru, atau salah ya? Kenapa digambarkan famasaluhu kamasalil kalb? Maka perumpamaan orang seperti itu sekotor anjing. Apakah tidak terasa bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz kalb ini, al-kalbu ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu merasa jijik kepada orang seperti ini. Nah, teka rasa keur dikepret ieu teh ku Allah gitu Pak Bunya. Famasaluhu kamasalil kalb. Ini kitab suci sampai harus menyebut al-kalbu grasok. Intahmil alaihi yalhas, kenapa seperti anjing? Jika kamu memberinya, karena dia kan suka duniawi tadi ya. Kalau kita berikan imbalan, yalhas, dia tetap menjulurkan lidah, tidak puas. Seperti seekor anjing yang tidak pernah merasa puas, lidahnya terus dijulurkan. Autatrukhu yalhas, atau kalau ditinggalkan, tidak diberi apa-apa, dia tetap menjulurkan lidah, apalagi tidak diberi apa-apa. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang berdusta kepada ayat kami. Allah mewajibkan ini,
Mereka mengatakan, oh belum tentu begitu, mungkin saja maksudnya begini, kan begitu ya. Padahal mereka dulunya orang yang berilmu, padahal mereka juga mempelajari Quran hadis, padahal mereka juga lulusan pesantren, tapi ilmunya itu dilepaskan. Kenapa? Karena materialisme. Nah ini yang berbahaya ya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana supaya anak didik kita tidak terjerumus kepada materialisme. Itu yang dialami oleh orang Jepang sekarang. Jadi mereka berpikir kalau tujuan hidup ini adalah uang, ternyata orang-orang yang tidak belajar menjadi ilmuwan, mereka berpikir keras, ya untuk jadi ilmuwan itu kan sulit. Ini mereka orang yang tidak jadi ilmuwan saja bisa banyak uang, tinggal nyanyi, tinggal melawak, gitu kan, tinggal bisnis. Untuk apa kami jadi ilmuwan? Kan begitu. Jadi mereka kehilangan tujuan. Untuk apa saya sekolah? Untuk apa saya mencari ilmu? Ternyata kesenangan dunia bisa diraih dengan hanya melawak seperti itu. Nah ini kita berada di zaman yang serba materialis, ya, serba materialis, segala macam diukur dengan materi. Nah, faksul qososola allahum yatafakarun, maka kisahkanlah kisah ini supaya mereka mikir, gitu Pak. Ini untuk orang liberal ya. Sudah ya? Sudahlah. Nah ini kan sudah tadi penjelasannya, ya. Ini yang disebut dengan diabolisme intelektual ya, atau talbis iblis, orang Islam yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, diabolisme intelektual dari bahasa Yunani diabolos artinya intelektualitas ala iblis gitu. Jadi iblis itu kan berilmu, dia berbicara dengan Allah, dia bukan orang ateis kan? Dia tahu Allah itu ada ya, tetapi Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Kenapa jadi kafir coba? Ada iblis orang beriman, apa makhluk beriman? Bukan. Bukan hanya iman, itu sudah hakul yakin. Dia berbicara kepada Allah. Jadi ketika Allah menanyakan, ma mana'aka antas juda idza amartuka, hei iblis, kenapa kamu tidak sujud? Padahal aku perintah. Kata iblis, ana khairu minhu, kan begitu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab, atau wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Kenapa saya harus sujud pada Adam? Tuh, bukan pada taraf iman saja. Iblis itu sudah pada hakul yakin. Sudah ainul yakin, sudah melihat, sudah bertemu dengan Allah, sudah berbicara langsung. Berarti KTP-nya apa? KTP-nya Muslim. Karena bukan orang ateis, bukan juga agnostik. Ya, kalau ateis kan Tuhan itu tidak ada. Kalau agnostik, Tuhan itu apakah ada atau tidak ada, sulit dibuktikan begitu. Ya, agnostik itu. Kalau iblis ini bukan ateis, bukan agnostik. Dia ini tahu ada Allah, tahu dia beriman. Tetapi kenapa Allah mengatakan wa aba wastakbara wa kana minal kafirin tuh. Ini kan surah Al-Baqarah 34 ya. Kenapa disebut kafir padahal dia beriman? Ini masalahnya bahaya Pak Bu. Kalau kita terjerumus kepada liberalisme ya, KTP kita Muslim tapi kita tidak mengamalkan. Karena iblis itu tidak mau sujud dan tidak ada pengamalan. Padahal ilmunya ada. Jadi iblis punya ilmu tapi tidak mau beramal, tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah menyebutnya kafir. Di kita sekarang orang yang KTP-nya Islam, ya, dia juga paham Islam tapi tidak mau mengamalkan. Oh, kata siapa kerudung itu wajib? Meskipun tidak berkerudung tapi hati saya berkerudung. Kan ada orang bicara begitu. Saya praktekkan itu ke Pak polisinya. Pas ditangkap polisi tidak pakai helm, saya bilang, Pak polisi, meskipun saya tidak pakai helm, tapi hati saya pakai helm. Itu kan tidak bisa. Nah, kapolisi wae teu tiasa komo ka Allah atuh itu. Anggar we ditilang. Nah, itu kan karena kerudung itu bukan untuk penutup hati, penutup kepala. Nah, itulah ya. Mungkin sedikit ya data dari saya, ya ini bahayanya ketika ilmu itu diarahkan kepada tujuan materi ya, seperti pendidikan di Jepang. Jadi, yaitu Bapak dan Ibu nanti yang lebih paham ya, apa yang harus dilakukan supaya anak didik kita ini tidak terjerumus pada materi. Nah, ini pembinaan kepada ilmu wahyu ya, ilmu qauli yang harus diperkuat. Jadi aneh kalau di Indonesia justru kurikulum pendidikan agama itu dikurangi terus ya, bahkan nanti dihilangkan. Itu aneh. Ya, justru itu yang menjadi solusi sebetulnya nanti. Ya, kalau kita semata-mata hanya menentukan moral dengan hukum rasionalisme saja yang dianggap benar oleh manusia, maka Jepang sudah lebih dulu melakukan itu dan mereka selalu gagal.
ya, bunuh diri tiap hari, ya, tindakan-tindakan amoral ya tiap hari, yang kekerasan ya, kriminalisasi itu tiap hari itu beritanya ada, hanya tidak sampai di Indonesia saja ya. Sekianlah yang bisa disampaikan, mohon maaf ini apabila ada kekurangan atau kesalahan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, atau alhamdulillah kalau tidak ada gitu kan. Nah, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan mangga ya, enggak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Laksanova, jazakumullah khairan. Mohon izin mengambil kembali forum karena Pak Rizky katanya ayahnya sedang butuh oksigen untuk keluar dulu. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Laksanova. Alhamdulillah kita banyak menerima sharing pengalaman dan ilmu yang luar biasa, dan sepertinya masih betah ya. Pada para bapak dan ibu dipersilahkan apabila ada yang hendak ditanyakan terkait dengan teknis selama kita mengajar, mendidik anak-anak kita, putra-putri kita di sekolah, dengan pengalaman yang Ustadz Laksanova sampaikan tadi. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, dikonsultasikan. Mumpung masih ada waktu, dipersilahkan para ibu dan para bapak. Mangga bisa mungkin dari Bu Dede atau dari yang lainnya, dipersilahkan. Kalau bisa sesuai materi ya, sesuai tema ya. Ya Ustaz. Mangga para ibu, para bapak. Izin bertanya Pak. Itu ada yang angkat tangan. Oh iya, dari Pak Yana sama Pak Hasbi. Pak Hasbi dulu, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kedengaran Ustaz? Ya, udah ya, ada. Kedengar, bagus. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Perkenalkan, nama saya Hasbi Amali. Ingin bertanya Ustaz, yang pertama, apakah di itu kan tadi sudah dijelaskan ya tentang sistem pendidikan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya gitu. Yang bertanya, apakah di Jepang itu juga istilahnya wah, terputus-putus tadi suaranya Pak Mulyana. Pak Hasbi ya, Pak Hasbi. Iya. Mohon maaf ya. Iya, siap Ustaz. Yang pertama yang saya tanyakan Ustaz, karena mungkin di Jepang itu sistem pendidikannya tadi sudah dijelaskan gitu ya, tentang bagaimana seorang anak ditekankan ada ya kan. Hilang suaranya, hilang. Hilang lagi Pak Hasbi. Pak Hasbinya juga hilang. Ya. Tidak jelas ya, tidak jelas Pak Hasbi. Sinyalnya sepertinya Pak Hasbi mencari tempat yang agak ini. Dari Pak Mulyana dulu atau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Mulyana. Halo, Kak Kuping Pak. Mangga. Ada kedengaran jelas. Oh iya. Saya sangat tertarik dengan tadi Pak, dengan konsep pendidikan di Jepang yang lebih ke menerapkan minat bakat anak. Jadi
Ya, ya. Tidak ada sistem ranking, kemudian anak lulus, semua lulus, tetapi dengan hasil apa? Tapi nilai hasil ujiannya tercantum gitu. Ada, ya. Betul. Dan itu juga alhamdulillah di sekolah kita di SDT Matahati konsep itu sudah ada. Oh begitu ya. Hanya Oh ya. ingin ini apa? Ingin tahu bagaimana cara konsep memaksimalkan minat bakat anak itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum selain misalnya ada tambahan jam ekstrakurikuler. Apakah perlu wali kelasnya atau semua guru memahami apa konsep minat bakat itu atau gimana Pak? Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Ya, baik. Untuk minat dan bakat ya, ini terlepas daripada benar atau salah ya, namanya juga ya selama saya meneliti di sana ya, saya lihat di Jepang itu apa namanya pelajaran itu tidak terpaku kepada textbook gitu, kepada textbook di sana disebutnya kyokasho ya. Jadi pelajaran itu tidak selalu mengacu kepada textbook. Ada beberapa pelajaran yang murid itu diajak untuk menonton video misalkan ya. Nah, menonton video kemudian apa namanya? Ketika menonton video itu bisa ditayangkan film juga bisa ya. Seperti saya misalkan dulu pernah di setel oleh sensei itu nonton film Harry Potter. Untuk apa? Untuk mengkaji apa namanya fasilitas pendidikan di Inggris. Kenapa nonton Harry Potter? Ternyata yang diambil itu kan data-data yang berhubungan saja dengan pendidikan. Misalkan sekolah sihirnya Harry Potter itu Hogwarts itu boarding school gitu kan. Kemudian murid-murid bertanya kepada guru itu dengan panggilan profesor ya. Jadi murid SD itu harus profesor katanya begitu, harus sarjana, harus ya seperti di kita lah standarnya kan ada S1 gitu ya. Itu bagus. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa kita kenalkan dengan sumber-sumber pelajaran di luar dari buku. Misalkan menonton pertandingan. Kalau misalkan di kita kan minat bakat kepada musik, misalkan anak berminat kepada alat musik, ya kita nonton konser musik tokoh musik internasional gitu. Nah, orang Jepang itu paling kenal kepada tokoh di bidangnya. Nah, itu juga yang kedua. Jadi yang pertama kita harus memfasilitasi pelajaran yang berbeda untuk menimbulkan minat dan bakat itu. Yang kedua, ketika pelajaran dokusho tadi membaca ya 30 menit atau sampai 1 jam membaca bebas, itu di kelas itu terdapat buku-buku yang apa namanya memperkenalkan tokoh-tokoh dunia. Itu saya temukan hampir di setiap sekolah. Jadi tokoh-tokoh dunia terlepas daripada itu data benar atau tidak ya, seperti penemu benua Amerika Christopher Columbus itu kan dibahas Christopher Columbus dalam buku yang komplit dengan dikemas sedemikian rupa untuk konsumsi anak-anak. Ya, jadi dikomikan. Bahkan saya pernah menemukan komik Nabi Muhammad SAW. Saya kaget kan, kenapa Nabi Muhammad ada komiknya ini? Ya, itu sampai Nabi Muhammad itu digambarkan wajahnya ganteng gitu, pakai sorban, gitu kan? Wajahnya ganteng, gagah gitu pakai sorban. Ini Muhammad katanya gitu. Tetapi istrinya banyak di komiknya itu begitu. Komik seperti ini. Ini mohon maaf ya, ini saya mungkin baru-baru sekarang ya saya akui di forum ini, saya ambil itu komik ya. Saya curi. Saya ambil, kemudian saya buang ya, dibakar, dibuang. Jadi supaya tidak ada gambar nabi gitu. Itu maksud saya ya. Jadi Pak Mulyana tadi bertanya tentang peningkatan minat dan bakat ya untuk murid bisa dilakukan dengan memberikan fasilitas yang lebih ya, lebih komplit, lebih kreatif, lebih mengenal ya kepada tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Jadi di Jepang itu Pak,
minat dan bakat itu muncul tidak hanya di sekolah saja, tapi juga bisa di rumah, di televisi itu ada. Tokoh-tokoh terkenal, atlet-atlet hebat di Jepang itu banyak dijadikan tamu di acara-acara talk show. Kalau di kita kan tamu acara talk show mah artis ya. Kalau di sana itu tidak atlet ya, atlet tidak hanya yang berprestasi tapi yang memiliki kemampuan unik itu pasti didatangkan dan ada di televisi. Seperti atlet Jepang Shunsuke Nakamura gitu ya. Kalau dalam sepak bola Hidetoshi Nakata itu kenyang di televisi. Bahkan sampai ditayangkan bagaimana cara menendang tendangan bebas melengkung seperti Shunsuke Nakamura. Itu dibocorkan, diajarkan di televisi. Ya. Apakah di Indonesia pernah dilakukan? Misalkan kalau kita punya legenda bulu tangkis, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu kan terkenal di dunia dengan backhand smash-nya itu. Apakah pernah ada acara televisi yang sengaja membahas tentang bagaimana Taufik Hidayat melakukan backhand smash? Kan tidak ada. Gitu ya. Kan tidak ada. Nah, ini mungkin kekurangan di media-media luar, kekurangan di sistem pemerintahan bisa kita atasi di internal sekolah kita. Jadi kalau di media umum tidak ada publikasi tentang kehebatan atlet-atlet kita, mungkin kita sendiri yang bisa membuat video Taufik Hidayat, bagaimana latihannya. Itu ketika pelajaran olahraga bisa nonton video itu bareng-bareng, itu bisa menimbulkan minat dan bakat. Ya, minat tentu saja ya, terutama minat dari para peserta didik gitu Pak Mulyana ya. Jadi jawabannya lebih ditingkatkan fasilitas ya, dan lebih ditingkatkan kreativitas untuk lebih mengenal para ahli di bidang masing-masing gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Masih ada beberapa penanya yang tadi Pak Hasbi Amali itu ada chatnya ya. Kemudian Bu Dede Jubaidah. Mungkin ke Bu Dede Jubaidah dulu, ya, Pak, terima kasih Pak. Silakan Bu Dede apabila mau ada yang ditanyakan. Atau Pak Hasbi sudah siap? Oh, ini Pak Hasbi ada di kolom chat ini. Oh iya. Pak Hasbi di kolom chat. Baik, saya dibaca. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada upaya dari pemerintah untuk mempelajari agama luar sehingga bisa dipakai untuk dilaksanakan di sana? Seperti misalnya ada studi Islam atau tetap melaksanakan pendidikan sekuler tersebut? Itu mungkin pertanyaan poinnya, Ustaz. Oh ya, baik. Jadi kalau tentang pendidikan agama untuk tingkat pendidikan dasar ya, tentu jawabannya tidak ada. Jadi pendidikan dasar di Jepang itu murni sekuler. Jangankan belajar tentang agama luar, agama asli Jepang saja tidak dipelajari. Misalkan Shinto gitu ya, itu tidak ada pelajaran agama Shinto. Adanya pelajaran moral, pelajaran dokutoku ya, dotoku, kyoiku. Dotoku itu moral, dan pelajaran moral itu tidak diambil dari agama, gitu ya. Ya, tidak diambil dari agama, tapi dari nilai-nilai budaya saja begitu, ya. Nah, jadi kalau ditanya dalam pendidikan sekolah dasar, apakah ada pelajaran agama? Tidak ada, ya. Nah, adanya pelajaran moral yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan. Nah, lalu di mana kita bisa menemukan adanya pelajaran tentang ilmu agama luar? Itu di perguruan tinggi ada, ya. Jadi dari SD, SMP sampai SMA tidak ada. Tapi kalau sudah masuk perguruan tinggi, ada Fakultas Islam, ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan profesornya di sana. Namanya Profesor Kikuchi Tatsuya. Beliau profesor di Fakultas Islam Universitas Tokyo. Todai yang terkenal itu ya, Tokyo University. Saya dulu mau masuk ke sana. Ya, bertemu dengan Profesor Kikuchi Tatsuya dan beliau sudah masuk Islam. Dan saya ketika masuk ke ruangan profesor tersebut, saya lihat di ruangannya banyak sekali kitab-kitab ulama klasik ya, seperti kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, ada Fathul Bari, ada Tarikh At-Tabari, dan juga murid-murid yang sedang belajar di sana banyak yang masuk Islam. Bahkan ada yang menghampiri saya lalu mengajak berkenalan dan dia mengatakan namanya Takeshi ya, tapi sudah diganti jadi Ismail katanya begitu.
ganti nama gitu ya. Nah, itu ada fakultas Islam. Dan fakultas Islam, kalau ada fakultas Islam, fakultas Kristen juga ada. Jadi sedang berperang dakwah itu memang terjadi ya. Ada fakultas Islam, fakultas Kristen, fakultas Sinto juga ada ya. Fakultas Sinto, Buddha itu ada kalau tingkat fakultas ya. Nah, dan biasanya dakwah-dakwah agama itu di Jepang tidak melalui jalur pendidikan. Biasanya jalur-jalur ormas ya, jalur organisasi masyarakat. Saya juga menemukan beberapa ormas di sana yang sampai menerbitkan buku ya. Itu orang Kristen saksi Yehova yang mengajak menyembah Tuhan itu namanya Yahweh katanya kan begitu. Itu sampai pernah datang ke apartemen saya mengajak untuk belajar Bible gitu kan. Itu ada ya. Jadi pendidikan sekolah dasar Jepang itu memang sekuler terus ya, sekuler. Ya. Pak Hasbi, apakah ada cukup mungkin ya? Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bu Dede. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sami-sami. Bu Dede Jubaidah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dipersilakan Bu Dede. Bu Dede, mangga Bu Dede. Wah, masih di mute itu Bu Dede tidak? Enggak, udah. Oh, udah. Udah. Tidak terdengar. Ya. Udah, sok. Nah, harus lebih dekat begitu ya, harus lebih dekat. Suaranya diperjelas. Ustaz. Ya. Pertanyaan saya, Ustaz, selama pandemi ini, ya, di Jepang, di mana proses kegiatan pembelajarannya, terutama dalam penanaman karakter. Yang kedua, pertanyaannya, kalau di sana sekolahnya sampai berapa jam? Oh ya, baik. Itu saja. Satu lagi. Satu lagi. Kan Ya. tadi di Jepang itu ada permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Ya. Apa seperti tadi itu sebentar. Bully. Kekerasan di sekolah, Oh ya, bully, kekerasan. putus sekolah dan lain-lain. Terus Ya. solusi dari pemerintah Jepang untuk menangani permasalahan tersebut apa gitu? Ya, baik. Ya, oke. 3 ya. Baik, yang pertama, pertanyaan dari Bu Dede ini. Yang pertama, bagaimana pendidikan Jepang berlangsung ya ketika di zaman di masa pandemi seperti ini. Kebetulan saya kemarin ada kontak dengan murid-murid saya yang ada di Jepang ya. Jadi saya punya murid Ibu, di mana saya punya murid itu waktu saya pulang dari Jepang ke Bandung, saya pernah bekerja di perusahaan Jepang di Pasteur ya. Namanya Human Academy. Itu orang-orang yang mau bekerja ke Jepang rata-rata perempuan karena ini jalur medis ya, perawat, bidan gitu. Itu kami latih dulu bahasa Jepangnya untuk nanti bekerja di panti-panti di Jepang, di panti jompo gitu ya. Nah, maka saya pernah mengajar di sana kurang lebih 1 tahun lah sebelum akhirnya keluar. Murid-murid yang pernah saya ajari bahasa Jepang itu sekarang masih bekerja di sana. Nah, jadi saya ada kontak ngobrol dengan mereka. Saya katakan bagaimana di Jepang, apakah seketat di Indonesia? Mereka bilang tidak. Ya, di Jepang itu biasa saja, bahkan sudah masuk sekolah sekarang. Ya, jadi cuman mereka masih pakai masker gitu. Ya, jadi tidak seketat dan tidak seheboh di Indonesia coronanya itu. Di awal-awal lockdown saja tahun kemarin itu pernah ketat ya, sampai tidak ada orang yang keluar dari rumah. Tapi kalau sekarang masuk 2021 itu sudah biasa begitu, sudah hanya tinggal pakai masker, hand sanitizer, begitu saja, jaga jarak seperti itu. Ya, tidak ada pelajaran online daring itu sudah tidak ada, sudah masuk sekolah semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Yang kedua itu kan solusi pemerintah ya buat
Solusi pemerintah kan yang ketiga ya. Yang ketiga itu. Oh Yang iya kedua iya. itu apa, Bu Dede? Yang ketiga itu, yang kedua itu apa tadi saya lupa ya. Yang ketiga saja dulu ya. Jadi solusi pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang muncul di dunia sekolah ya, seperti tadi kekerasan, kemudian juga bunuh diri, ada juga ijime atau bully ya. Itu sejauh yang saya tahu atau sependek yang saya tahu itu mereka terus mengupdate kurikulum ya. Terus mengupdate kurikulum yang asalnya tidak ada kurikulum tentang moral tadi kan di Sumekomu Kyoiku, kemudian di Yotori Kyoiku itu metode kurikulum yang berorientasi kepada pendidikan moral dibuat. Jadi terus direvisi ya dari tahun 80-an sampai tahun 92 itu terus direvisi sampai sekarang pun masih direvisi ya. Jadi solusi konkretnya itu hanya merubah kurikulum saja ya. Dan kalau menanggulangi masalah-masalah yang tadi beragam itu kan macam-macam ya cara penanggulangannya itu. Misalkan kalau untuk orang yang mogok sekolah gitu ya. Untuk orang yang mogok sekolah ya pasti seperti sama dengan di kita, ya, gurunya datang ke rumah ya, memotivasi ya, mengajak kembali, menanyakan ada masalah apa, lalu diklarifikasi, diselesaikan begitu saja. Untuk bully juga sama ya. Yang repot kan itu bunuh diri. Nah, makanya di Jepang itu sekarang banyak dibuat komik-komik, kemudian film-film yang mengisahkan tentang betapa sayangnya ya kalau nyawa ini dibuang begitu saja. Jadi ada film yang menjelaskan kalau kita bunuh diri, siapa saja yang akan sakit hati. Nanti ada adegan orang tua yang menderita ya, kemudian ada orang yang suka kepada kita juga ikut bunuh diri. Jadi bunuh diri rame-rame, jibeh gitu. Bunuh diri hiji, bunuh diri kabeh, ya kan? Itu ada dibuat ya di Jepang itu. Jadi ragam macam-macam lah, karena mereka ini orang-orang yang kreatif ya. Kalau saya perhatikan mereka ini lebih dominan otak kanan kalau di Jepang itu. Jadi hal-hal yang berbau imajinasi ya, kreativitas itu menonjol sekali. Karena itu mereka banyak yang kidal. Ya, yang tangannya kidal itu banyak, hampir 50-50 kalau persentasenya ya. Kalau di kita kan ketemu orang yang kidal aneh ya, Ustaz ya. Aneh kan kalau di kita. Kalau di Jepang itu tidak. Persentasenya 50-50 mungkin ada ya. Jadi kalau orang kidal itu biasa. Karena memang dominan otak kanan ya. Otak kanan itu luar biasa. Nah itu Bu Dede ya. Yang nomor 2 mohon maaf lupa saya. Ada yang kedua ini cina katanya lama belajar di SD. Berapa lama belajar di tingkat SD untuk anak-anak SD? Itu ya pertanyaan yang kedua. Apa saya yang bermasalah ya? Udah Sad, udah normal. Ya normal lagi. Kumaha. Itu waktu belajar SD di Jepang gimana ininya Sad, waktunya berapa lama? Oh tadi iya udah waktu. Ya tadi sudah dijelaskan. Iya. Oh iya betul masalah waktu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi di Jepang itu Bapak Ibu waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu untuk kelas formal ya. Nah, dari jam 3 sore itu ada yang langsung pulang, ada yang masuk ekskul juga ya. Latihan olahraga, latihan main musik itu Bu. Itu paling lama sampai 4:30. Karena jam 5 itu sudah gelap, apalagi kalau musim dingin ya. Nanti ada speaker di taman-taman kota, di sekolah, di taman-taman itu ada seperti kalau di kita seperti pengumuman di speaker masjid ya pakai sirine ada lagunya tenonet gitu. Jam menunjukkan pukul 5 atau pukul 6 gitu kan. Mun bahasa urang mah gerang ngarampih gitu. Gerak baralik gitu. Nah, itu ada ya kalau di Jepang itu. Nah, jadi anak-anak itu menghabiskan waktu ya seharian itu hampir di sekolah.
Jadi komplit dengan makannya, dengan olahraganya, main ya, dengan game tadi. Jadi sudah puas di sekolah. Jadi ke rumah itu tinggal tidur. Beda kalau saya dulu kan di Indonesia dari jam 7 sampai jam 10 dengan metode kurikulum yang dijejal ya, dipadatkan seperti itu. Jadi keluar dari sekolah itu mumet kan. Ya, inginnya main. Makanya pulang sekolah itu langsung lepas baju, itu kan lepas sendal, lepas sepatu, lari ke sawah kan begitu kalau zaman kita dulu. Iya. Kalau anak Jepang itu sudah puas, main puas, segala macam, jadi sudah capek ya. Jadi datang ke rumah itu tinggal istirahat, tidur, besok ketemu lagi pagi-pagi. Dan terus begitu kan itu bisa dilakukan tarbiyah tadi ya, metode tarbiyah tadi mudah dilakukan, tarbiyah, ta'dib dan tahdzib itu mudah. Meskipun terus memiliki masalah tadi. Kenapa? Karena standar moralnya yang disayangkan itu. Jadi kalau orang Jepang atau negara Jepang jadi negara Islam, wah luar biasa gitunya. Jadi mereka itu tinggal Islamnya itu. Jadi muamalahnya sudah dapat, tinggal akidah dan ibadahnya begitu, Ustadz ya. Makanya saya ketemu orang Islam, orang Jepang yang masuk Islam, itu sampai kemarin siaran silahkan lihat nanti di YouTube Geraha Mu'alaf ya. Di YouTube Geraha Mu'alaf itu ada mu'alaf Jepang mengatakan masa depan Jepang itu ada di dalam agama Islam. Katanya begini. Ya. Tur nuhun Ustaz. Enggak, sampai ya, sepertinya waktunya juga sudah semakin siang ya, dan kita juga melihat Ustadz sudah ini, mudah-mudahan di kesempatan lain Ustadz bisa sharing lagi Ustadz bersama kita. Ya, insya Allah. Ya. Kami ucapkan terima kasih Ustadz jazakumullah khairan yang sudah berbagi begitu banyak untuk kami, dan kami bisa menjadi terbuka gitu ya terkait dengan pendidikan ya, khususnya di Jepang, dan pencerahan yang begitu luar biasa disandingkan dengan ayat-ayat Quran yang mudah-mudahan jadi bekal bagi kita semua ya, para guru di SDT Matahati, terutama sekolah kita yang menanamkan nilai karakter kita perkuat kembali. Apa yang bisa diterapkan di kita kita terapkan ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Para ibu dan para bapak, sebelum diakhiri mungkin ada sesi screenshot dulu ya, dipersilahkan dibuka dulu on cam dulu mungkin sebelum diakhiri, sama Ustadz juga. Ustadz mau di sprint di ini. Baik. Screenshot. Siap ya? Kita hitung dari 5 mundur, 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Ya. Halaman keduanya silakan dibuka terlebih dahulu para ibu dan para bapak. Saya nanti sharekan ke grup. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih Al-Ustadz sekali lagi, jazakallahu khairan atas kesempatannya, atas waktunya. Mungkin masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang secara teknis bagi para guru untuk bisa dikonsultasikan, tapi mengingat keterbatasan waktu, insya Allah di kesempatan lain kita bisa bisa mengundang lagi Al-Ustadz untuk bisa sharing bersama kita. Mari kita akhiri saja mungkin pertemuan pagi di siang hari ini ya, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mungkin terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali, dan besok diundang untuk bisa hadir ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Terima Bangga. kasih.